Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, jumpa lagi kita. Puji syukur senantiasa kita memuji Allah. Salam serta taslim bagi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang menghantarkan kita mengenal Islam, penutup risalah para nabi, yang menyempurnakan ajaran para nabi, sebagai penawar dari segala kemaksiatan atau dosa yang dilakukan oleh anak keturunan Adam melalui ajarannya, yaitu dinul Islam. Hari ini teman-teman, kembali saya mengajak rekan-rekan kita non-muslim untuk mengkaji kembali tema ini, tema yang semalam belum ada dari pihak Oten yang mampu menjelaskan ke kita siapa pengikut Yesus palsu ini. Yesusnya yang palsu dan juga pengikutnya pun palsu, gitu ya. Kalau didudukkan dia sebagai Yesus anak Maria dalam pandangan Islam Nabi Isa alaihissalam, maka tentu dua-duanya kena, sebab Nabi Isanya tidak disalib, Nabi Isanya bukan Tuhan, dan juga mereka bukan pengikut Nabi Isa disebabkan karena Nabi Isa jelas mengajarkan bagaimana menjadi seorang Muslim. Yesus mengajarkan bagaimana pengikutnya itu berserah diri kepada Pencipta langit dan bumi. Oke, silakan di posting ulang teman-teman, saudara-saudara non-muslim, silakan naik ke sini untuk kita bahas tema ini. Halo, selamat sore. Makasih Unik Malika, selamat sore. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari mana bang? Mina wa minkum guru. Afwan, ini anak kepencet. Iya, nggak apa-apa, masya Allah. Di mana ini? Di kota mana? Anak turun ya, guru. Siap, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Diden. Makasih teman-teman sekalian. Ayo yang lain yang non muslim silakan naik sini. Posting ulang teman-teman di tab layarnya, love orange-nya juga, biar teman-teman di luar sana bisa menyimak, menyaksikan, mendengarkan, lalu kemudian kalau perlu mencatat materi-materi yang kita sajikan ini sebagai bekal. Utamanya teman-teman Kristen yang penting mengetahui materi ini. Kenapa? Supaya mereka tidak hanya mendengarkan doktrin khotbah gereja, melainkan mereka juga memahami Bible, ya, dengan mendengarkan apa yang kita jelaskan, lalu mereka mencocokkan dengan apa yang ada di dalam Bible mereka. Tentunya mereka akan memahami bahwa ternyata apa yang diajarkan oleh dogma doktrin itu tidak sesuai, tidak selaras dengan yang tertulis di dalam kitab mereka, kan gitu. Silakan teman-teman non-muslim minta permintaan, kita diskusi, kita membahas ini.
Anda boleh bertanya terkait dengan tema, silakan. Di tap layarnya teman-teman, tap layar, di posting ulang. Insya Allah akan ada yang datang mendengarkan atau minimal naik ke atas sini untuk berdiskusi dengan kita tema yang begitu menarik, begitu menggugah, khususnya teman-teman Kristen. Pastinya begitu mendengarkan bahasan ini, mereka akan memahami, oh selama ini ternyata apa yang dipercayai itu tidak berkesinambungan dengan apa yang tertulis di dalam Bible mereka sendiri. Ya, silakan naik, silakan minta permintaan teman-teman Oten yang typing, yang lagi emosi, yang panas. Silakan naik ke atas sini, kita bincang-bincang. Jangan typing aja di bawah, ngamuk-ngamuk di bawah. Naik aja ke sini. Jangan marah-marah di bawah. Naik di sini, kita membahas tentang siapakah pengikut Yesus palsu ini kan. Kalau bukan Kristen, ya kemungkinan ada orang lain atau ada ada kelompok lain seperti itu. Halo, selamat sore. Ya, gimana? Kau belum pernah buka masker juga kau nih, Moralin. Buka kameranya. Jangan emosi, santai, relax. Nah gitu. Selama ini Enggak usah. terus selama ini. Kau yang kick saya, kau yang mute saya, adminmu. Kapan naik ke sini? Udah pernah? Duh, kamu itu pakai belaga-belaga lupa itu. Teman-teman memang pernah lihat wajahnya saudara ini. Saya sendiri baru kali ini melihat. Salam kenal, Bung. Makanya kau tuh jangan banyak orang jaya, cuma kamu bahas sama saya. Ingat ya, jangan mute, jangan kick ya. Ya, jangan emosi juga. Mulai tombol ketawa kau tuh. Santai aja, nggak usah emosi, santai, relax. Oke. Karena nggak ada yang takut. Nggak ada yang takut sama soalnya. Ya, silakan pengikut Yesus palsu, silakan dibahas. Tuh temanya tuh. Pengikut Yesus palsu. Iya. Siapa yang palsu? Kalau setahu saya ya, setelah saya belajar Bible, Yesus itu mengajar di tengah-tengah kaumnya bangsa Israel, keturunan Nabi Yakub. Pengikutnya taat kepada dia sekali pengikut. Sedangkan Kristen ini adalah kelompok dari Barat yang tidak masuk ke dalam kelas Yesus. Yesus sendiri tidak mengenal mereka. Dan apesnya Yesus. Gimana? Boleh saya potong dulu nggak? Silakan. Anda bilang orang Kristen itu pengikut aliran Barat, betul? Katakan Iya. garis bawahi dulu. Yesus dari Kristen Lalu itu tanya. Kristen itu aliran baru dari Barat. Ya, dengar saya ngomong dulu. Iya, kan aliran dari Barat nih ya. Tolong perhatikan teman-teman ya. Ya, Saya mau tanya, murid-murid Yesus itu Petrus, Paulus, Yakobus, dan lain sebagainya. Apakah itu orang Barat? itu orang Yahudi, itu beda itu. Saya kan bicara Kristen. Nah, Saya bicara Kristen, saya tidak berbicara mereka murid-murid Yesus. Murid Yesus itu yang bukan menulis kitab-kitab itu orang Barat atau orang-orang atau murid-murid Yesus? Jawab. tidak ada satupun penulis Bible murid Yesus. Lalu Yohanes bukan murid Yesus. Penulis kitab Yohanes itu bukan Yohanes murid Yesus. Siapa? Kita tidak tahu, pendeta nggak tahu, gereja nggak tahu siapa penulisnya. Belakangan baru dikasih nama Yohanes biar Kamu sedikit ngerti siapa? paten.
Jadi kamu nggak tahu siapa yang nulis? Jangankan saya, gereja mula-mula saja nggak tahu siapa penulisnya. Kamu sendiri juga nggak tahu siapa yang nulis. Bagaimana kamu bilang bukan Yohanes? Otakmu pakai. Karena Jawab memang di bukan, situ. karena memang bukan Bisa Yohanes, bukan Yohanes yang menulis. Jadi siapa yang nulis? Jawab. Orang-orang gereja mula-mula pun tidak tahu siapa penulisnya. Bagaimana kau bilang bukan Yohanes, tapi kau juga nggak tahu itu Yohanes itu Nah, bukan? sekarang tunjukkan buktinya kalau Yohanes yang nulis buku Yohanes. Itu sudah jelas itu adalah orang yang dikasih, murid yang sangat dikasih. Mana Itu siapa? mana bukti Murid bahwa yang sangat dikasih siapa? mana bukti bahwasanya Yohanes menulis buku Yohanes? Nggak ada kan? Murid yang sangat Nggak ada. dikasih. Nggak ada. Murid yang sangat dikasih. Modalmu cuma tombol tepuk tangan sama modal ketawa. Nggak Jangan bilang ada. itu. Saya Nah, bangga samamu. ketika saya bertanya Nah, aku tanya di mana tertulis Kalau buku yang Yohanes, nulis siapa? ditulis Yohanes. Di mana Yang tertulis? nulis siapa? Tidak ada Yang yang nulis siapa? tahu. Kan udah aku bilang tak ada yang tahu. Bagaimana kau bilang nggak tahu ternyata itu bukan Yohanes? Karena memang tidak ada tertulis bahwa penulis buku Yohanes adalah Yohanes. Oke. Saya mau tanya, di dalam kitab Yohanes ada tertulis Di mana? dari murid yang sangat dikasihinya. Iya, Betul? di mana murid yang sangat dikasihinya itu Yohanes itu di mana tertulis? Tahu nggak ayat itu? Saya pasti tahu. Yang saya curiga Anda yang tidak tahu. Saya curiga Anda yang Mana tidak tahu. ayatnya? Ya, itu Mana kan ayatnya? bertanya. Dia yang bawa narasi sekarang. Loh, Dia Anda dia- yang mana tertulis bahwa yang menulis buku Yohanes itu Yohanes anak Zebedeus? tahu. Tertulis di mana? Saya mau tanya ya. Tertulis di mana? Saya mau tanya ya. Tertulis di mana? Penulis buku Yohanes itu adalah Yohanes murid Yesus. Di mana tertulis? Kalau ada bagaimana? Tunjukkan. Saya tutup komal kalau ada. Silakan. Benar ya? Yes. Buka di Matius 26. Matius 26. Baca. Baca. Silakan kau baca. Silakan kau baca. Matius 26 nomor berapa? Sorry, Yohanes 13 ya. Ayat 23 ya. Baca. Yohanes 13. Iya, silakan. Bentar. Kau tuh jangan modal ketawa dong, mau modal Lucu tepuk tangan. aja dari Matius loncat ke Yohanes. Yohanes 13 ayat 23 nih. Perhatikan tuh ngomong nih. Perhatikan. Data nomor berapa? Ya, perhatikan. Seorang di antara murid Yesus. Yo. Apa? Itu tidak berbicara mengenai penulis Bible, Yohanes. Itu tidak berbicara terkait penulis buku Murid yang Yohanes. dikasih itu siapa? Loh, murid yang dikasihi banyak. Maria dikasih juga, siapa? Itu Yohanes. Maria juga, Yohanes juga, Matius, semua muridnya dikasihi oleh Yesus. Mengerti nggak kata seorang murid ya yang sangat dekat sama Yesus? Ya apa hubungannya? Saya kan bertanya, siapa penulis buku Yohanes? Nah, sekarang ku mau Apanya ini? Apa? Kau mau jualan apa di situ? Yang saya tanya, siapa penulis buku Yohanes? Nah, itu ngomong bilang bukan Yohanes. Ku tanya sama mu yang nulis siapa? Kau sendiri nggak tahu. Tidak ada yang Bagaimana kau bilang itu tahu. bukan Yohanes? Dari mana alasannya? Tidak ada tertulis penulis buku Yohanes, pengarangnya bernama Yohanes. Nggak ada. Sampai lubang hidungmu mengarah ke atas, tidak akan pernah kau temukan dalil itu. Tidak ada yang tahu sampai hari ini. Kaget kau kan? Kaget kau kan? Kaget kau. Tidak ada tertulis, tidak ada tertulis, tidak ada tertulis. Bapak-bapak gereja, bapak-bapak gereja mula-mula tidak tahu siapa pengarang buku Yohanes itu, nggak ada yang tahu. Yang nulis siapa sama kita sama mu? Tidak Jangan ada kau yang bilang tahu. Yang nulis siapa? Tidak ada yang tahu. Kalau kau bilang nggak tahu, kalau kau bilang Yohanes, bagaimana kau bilang nggak tahu? Dari mana kau tahu kalau penulis buku Yohanes itu adalah Yohanes? Dari mana kau tahu?
Buka apa lagi? Ya. Buka otakmu yang penting. Nah, Otak ya. yang kau buka. Jangan kau cuman buka-buka. Otakmu yang kau buka. Otak yang kau buka. Jangan cuman bilang buka apa. Di mana tertulis penulis buku Yohanes itu, pengarangnya Yohanes itu di mana? Kau belum lahir, saya sudah tamat baca Bibelmu itu. Gayamu. Usia saya sudah 600 tahun. Kau baru kemarin sore. Musikmu itu musik. Ini bukan gereja. Mana? Kau kemana? Inilah kau kan? Inilah. Jadi pengikut Yesus palsu itu ya begini. Ini. Gaya doang double kosong, gak ada ilmu. Mana coba. Kau bilang bukan Yohanes. Iya, mana tertulis penulis buku Yohanes itu? Yohanes mana? Hah? Jangankan kamu, gereja mula-mula Sama tidak kamu. tahu siapa penulis buku Yohanes itu. Kau bilang? Nggak ada yang tahu. Sekarang aku mau tanya samamu, ya. Apa Yang itu? kalau bukan. Hah? Apa? Kau mau tanya apa? Ini kan kau bilang bukan Yohanes. Lalu yang nulis siapa? Tidak ada yang tahu, kau pun tak tahu. Gereja mula-mula pun tak tahu siapa penulis buku Yohanes itu, siapa pengarangnya, nggak ada yang tahu. Belakangan baru dituliskan buku karangan Itu jelas-jelas, Yohanes. Apa jelas apa? Itu tidak, Yohanes yang kau bahas tadi itu tidak membahas tentang penulis Yohanes, bukan. Itu hanya mengabarkan ada seorang murid yang dikasihi bersandar di dada Yesus. Itu Yohanes kau bilang bersandar di dadanya Yesus. Emang dia sakit? Laki-laki dewasa bersandar di dada seorang laki-laki. Kamu tahu nggak dalil itu? Itulah dalil. Nggak ada. Kau Itulah dalil yang dipakai oleh orang-orang gay di Amerika untuk bikin Bible gay. Karena Yesus memiliki murid laki-laki bersandar di dadanya. Kau tahu nggak dalil itu? Ngeri dalil itu sebenarnya. Saya bertanya, siapa penulis buku Yohanes? apakah orang bersandar pasti gay? Jawab. Laki-laki dewasa sandar di dadanya Yesus. Apakah orang bersandar pasti gay? Belum tentu, terus tapi lihat orang videomu, kalau orang sama bersandar di dada orang dewasa bersandar di dada Yesus itu maksudnya samamu di Medan, di kota-kota bersandar di dadamu. Kau berarti kau ngomong juga? Enggak ada teman-teman saya bersandar di dada. Enggak ada. Curiga aku sama kau nih. Tidak ada, tak ada. Curiga sama kau nih. Tak ada murid-murid atau teman saya yang bersandar di dada saya. Enggak ada. Carikan segala macam tuh kalau ketemu samamu bersandar di dadamu suatu lama begitu. Oh beda. Itu bukan bersandar. Itu bukan. Itu pelukan. Itu di Islam itu begitu. Tidak seperti di Kristen kalau ketemu ciuman kudus. Apa bedanya? Bersandar dengan pelukan beda. Bung, kalau sandar itu begini. Ini yang dibilang sandar. Ini yang sandar ini. Jadi Yesus dari belakang, muridnya dari depan bersandar gini. Jadi pelukan gini. Itu baru dibilang bersandar. Itu bangku. Itu bersandar di dada. Ini bersandar di kursi. Kalau bersandar di dada ya orang di belakang ada dada dia sandar gitu. Kenapa sama dadamu? Itu namanya bersandar. Berarti kau juga gay juga.
Apalagi kau? Kasihan, kasihan. Makanya itulah mungkin di gereja bisa dikawinkan toh, karena Yesus pun ya terindikasi begitu menurut tafsiran mereka yang membuat Bible khusus untuk gay itu, gitu kawan. Nah, jangan sakit hati, itu fakta, itu real. Kenapa? Kembali ke tema. Kembali ke tema. Saya Enggak. jelek. Kau bilang tadi kan. Nggak ada yang bilang saya Masalah ganteng. jelek, kan? Saya jelek. Masuk ke tema. Masuk ke tema pengikut Yesus palsu. Kok kamu kenapa? Pengikut Yesus palsu, silakan. Silakan. Wah, Jaringanmu kawan, jaringanmu. gimana? Ya itu tema. Lembutkan hatimu, jangan emosi. Diskusi sama aku itu kesempatan kau belajar. Mana ada Jangan emosi. Tenangkan belajar pikiranmu, tapi buang nomor satu doktrinnya. kau tuh. Dogmanya jangan dibawa dulu Ayolah kita diskusi lalu itu. framing isi perutmu aja, nggak benar itu. Nggak bisa, Iya. salah itu salah. Pengikut Yesus palsu, Yesus asli ke Kau tuh sinagoge pengikut atau ke palsu, gereja? kau kasih tahu. Kau Yesus cuma baca asli. Alkitab, lalu kau tafsirkan seenak-enaknya. Yesus asli ke sinagoge Manis atau ke palsu. gereja? Yang asli ke sinagoge atau ke gereja? Loh, Itu dulu. saya mau tanya, itu Yesus datang ke dalam dunia. Saya mau tanya samamu, Yesus datang ke dunia ini, dia menjadi orang Yahudi atau bukan? Jadi Yahudi, praktisi Torah. Ya, betul. Karena itu menggenapi kitab Taurat, setuju nggak? Pengikutnya kira-kira menjadi apa kalau dia sendiri pengikut Torah, pengikut Yesus yang asli, jadinya apa dia? Pengikut Torah atau bukan? Oke, saya mau tanya, pernahkah Yesus menyuruh murid-muridnya atau siapa mempercayai sama dia untuk disunat? Jawab. Yesus mengajarkan barang siapa yang tidak disunat tidak layak masuk surga. Ayatnya mana? Gitu kawan, sorry. Ayatnya mana? Matius 5:19. Ayatnya mana? Matius 5:19. Baca. Barang siapa yang meniadakan Taurat Kau meskipun yang kasih ayat, kau yang baca. Barang siapa meniadakan Taurat meskipun yang terkecil, yang paling terkecil, lalu mengajarkan ke orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina alias neraka. Itu jelas tuh. Oke, saya mau tanya di situ, hukum Taurat yang mana? Hukum Taurat, yang namanya Taurat ya Taurat. Yang paling terkecil apa? Ya itulah dia. Yang namanya Taurat, tak ada tawar-menawar. Apa yang Semua yang datang kepada Nabi Musa yang diajarkan pada Kau kaumnya. ketawa lagi, tapi nggak ada isinya. Karena kau lucu. Sekarang saya mau tanya samamu, Kamu lucu, kenapa kamu pila-pila Torah itu? hukum Taurat berapa macam? Kenapa kamu pila-pila? Yesus mengatakan barang siapa yang meniadakan Taurat meskipun yang paling terkecil, maka dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan Hukum langit. Taurat yang mana? Kenapa kamu pilih hukum Taurat yang mana? Emang Yesus pernah membagi-bagi Taurat itu? Pernah Yesus membagi-bagi Taurat itu? Pernah? Bisa. Kau nggak sekolah, makanya kau nggak tahu. Sekarang Yesus pernah nggak memilah-milah? Pernah tidak Yesus memilah-milah Taurat itu? Pernah nggak? Pernah nggak? Ini Sekarang adalah saya mau tanya budaya. samamu, oke ya? Bertanya terus dari Bukan tadi. masalah milah-milah. Kau nggak tahu yang dimaksud Yesus yang mana masalahnya. Dari mana kamu tahu? Kau nggak Kau yang tahu dari mana kau Yesus tahu? yang mana. Dari mana kau tahu? Itu Sedangkan- masuk hukum moral. Dari, siapa yang nyusun itu? Siapa yang Itu membeda-bedakan? moral, 10 perintah. Siapa yang membeda-bedakan? Siapa yang membeda-bedakan? Musa dapat itu dari Tuhan, 2 loh batu, betul atau enggak? Yesus mengatakan meskipun yang paling terkecil, Ini dulu. meskipun Yang yang terkecil paling apa? terkecil,
Tidak boleh dihilangkan. Meskipun yang paling terkecil Yang mana tidak hukum Taurat? boleh. Jawab. Tidak boleh kemudian dihilangkan Taurat itu. Tanya samamu. Maksud Yesus itu Tidak hukum boleh kata moral Yesus. atau Barang siapa yang seremonial? menghilangkan, barang siapa yang menghilangkan Taurat meskipun yang paling terkecil, dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan Mana langit. ada, kau nggak paham di situ. Yang terkecil, apa di Torah? Moral. Yang terkecil di Torah itu apa? Yang terkecil. Yang terkecil di hukum Torah itu apa? Ayo. Dengar baik-baik ya. Ya. Dengar baik-baik ya. Ya. Apa kau juga mengikuti seluruh hukum Taurat? Jawab. Saya bukan Bani Israel. Ya. Saya bukan serigala nyamar domba. Berbeda dengan kalian. Taurat itu hanya untuk kaum Bani Israel. Apa sekarang kita? Kau makan ikan lele gak? Hei, sekali-sekali Kau makan ikan lele gak? sekali-sekali kau diskusi itu pakai otak. Saya bukan serigala. Kau pakai, kau makan ikan lele gak? Saya bukan Kau makan serigala. ikan patin gak? Jawab. Saya bukan kau serigala. Makan ikan lele gak? Kau Gila. jawab. Kau makan ikan lele gak? Hukum Taurat jawab. itu untuk siapa? Kau makan ikan lele gak? Hukum Taurat itu untuk siapa? Kutanya dulu samamu. Hukum Taurat itu untuk Kau makan siapa? lele gak? Hukum Taurat itu untuk siapa? Kau makan ikan lele? Hukum Taurat itu untuk Kau siapa? pengikut Yesus. Udah, kamu dibawa ya. Ilmumu nggak ada, cuman gaya doang. Jawab. Kau pengikut Yesus bukan kau. Udah, kau dibawa. Ilmu nihil, minim. Sekiranya jaringanmu bagus, kusiksa kau hari ini. Sayangnya jaringanmu nggak bagus. Jaringanmu kawan, jaringanmu jelek. Udah gitu kau nggak nyambung, sudah gitu ilmu nggak ada, cuman modal semangat doang, semangat tuak. Kau itu semangat karena pengaruh alkohol. Saya sudah bilang kalau mau hadapi saya, tolong pakai ilmu, jangan pakai congor. Hadapi saya dengan ilmu. Tuh, sudah kubilang sama kalian. Kalau kalian cuma modal kebencian, kalian tidak akan pernah bisa menghadapi saya. Oke? Harus hadapi saya dengan ilmu. Kalau mau bantah-bantahan harus pakai ilmu. Tapi kalau mau mendengarkan silakan. Semangat sore. Halo, selamat sore. Semangat sore, Bang. Halo. Ini lagi naik bisu di atas. Sok paten. Naik ke sini. Diam-diam. Ayo silakan teman-teman non-muslim. Sekali lagi saya katakan kepada saudara, kalau ingin menghadapi saya itu kudu harus memahami dasar-dasar pemahaman Kristen dulu. Kalau tidak, minimal kalian mendengar jangan ngeyel. Jangan ngeyel, jangan sok tahu. Halo, selamat sore. Jadi kalau Anda mau berdiskusi, ingat yang kamu hadapi ini adalah orang yang lama belajar. Ya, bukan jemaat yang kamu hadapi ini, bukan pendeta juga. Orang yang di dalam memahami Bible. Jadi kalian harus punya kemampuan, bukan cuma modal kebencian, congor, emosi. Halo saudara Herlio. Harlio, selamat sore. Selamat sore. Halo. Halo. Suaranya kecil, Bang. Kenapa itu? Kecil suaranya. Oke, udah bagus. Silakan buka kamera. Dari mana ini? Katolik, Protestan? Dari Protestan. Silakan, Bung, dibuka kameranya. Nggak bisa ini. Saya sudah kirim permintaan. Tinggal diterima. 40 detik lagi.
Silakan. Bernarasi pengikut Yesus palsu, silakan. Suaranya hilang lagi. Cuma Ya. tadi katamu kalau hukum Taurat itu untuk orang Yahudi. Iya, emang bukan untuk orang Kristen. Jadi ya, yang bilang itu siapa? Yang Kitabnya orang itu- Yahudi. Yang bilang siapa sama orang Yahudi? Orang Yahudi sendiri dalam kitabnya menjelaskan itu. Nabi Musa menjelaskan. Yang gini, yang bilang sama orang Yahudi siapa? Yang Dengarkan dulu. Anda bertanya aja, Anda nggak paham pertanyaan Anda apa? Buka kamera dulu. Buka kamera dulu. Buka kamera. Silakan, saya sudah kirim. Anda tinggal buka. Silakan. Nah, aduh, si bodoh ini lagi muncul. Kau bilang bodoh, kau yang paling tolol bodoh. Oh, si tolol ini muncul lagi. Pertanyaan gak dijawab, terus tolol. Kau bertanya, kau nggak ngerti apa pertanyaanmu. Iya, tadi gini. Nah, kau mau dengarkan jawabannya? Aku kan bertanya. Pertanyaan tadi kan, hukum Taurat itu untuk Untuk Bani Yahudi. Israel toh, bukan untuk yang lain. Jadi yang bikin hukum Taurat ini siapa? Elohim yang membuat hukum Taurat diberikan kepada Elohim itu Musa siapa? untuk. Nah, kau kalau sudah bertanya bodoh, kau diam. Izinkan orang menjawab. Oke, Jangan kau begitu. seperti anjing. Anjing itu kan suka menggonggong dia kan. Anjing itu kalau dikasih penjelasan Ini menggonggong lah. aja terus. Tidak bisa. Jangan, Apa ini? makanya kau suka makan anjing. Dipelih Makanya aku. kau tidak pernah diam. Tahu, jijik. Kadang-kadang berpikir aku lebih baik. Setelah kau bertanya kau diam. Udah, Jangan bilang seperti aja. makanan. Jangan seperti makananmu yang suka menggonggong terus itu, jangan. Kau bertanya kau diam. Ya, saya jawab pertanyaanmu kan. Ketika kau berbicara, siapa yang mengajarkan Torah? Torah itu hanya milik kepunyaan Bani Yakub. Baca Ulangan 33, Ulangan 33 nomor 4. Kan udah aku bilang, kau jangan ragukan pengetahuanku tentang Bible. Jangan. Saya bukan pendeta, saya bukan pastor. Nah, kau baca sekarang Ulangan. Sekarang kau baca Ulangan 33 nomor 4, kau baca. Ada di Kau baca. Iya, makanya aku bilang kau bodoh, sok tahu. Jadi yang Mulut itu lebar. kan nah, Nggak ada jadi otak. jangan kau boro-boro manusia itu. Kalau maaf itu, kalau Tuhan yang menciptakan bumi ini bukan cuman untuk Israel, tolol. Hukum Taurat itu hanya milik kepunyaan Bani Yakub. Itu milik Bani Yakub. Itu perantaraannya orang untuk semua penduduk Kau baca. bumi di ini. Kau mau baca dalilnya, makanya Ulangan 33 nomor 4 kau Saya baca. nggak tahu kau memang itu. Bagaimana kau? Aduh, memang bodoh lah orang ini. Bodoh memang. Bodoh. Itulah pola pikirmu. Kalau dibilang ke situ, udah situ. Payah ini. Kita itu milik kepunyaan Bani Yakub, tuyul. Tidak diberikan ke bangsa lain. Kenapa nggak diberikan? Sekarang nggak Tuhan diberikan. yang sekarang Mazmur 147 nomor 19 nomor 20. Katanya udah diberikan semua seluruh dunia. Siapa Katanya yang itu. memberikan itu? Apa dasarnya? Ada kitabnya Yahudi di agamamu, itu dasarnya apa? Hah? Dasarnya apa? Udah dibilang kau itu bodoh, kau tidak percaya. Nggak percaya, nggak percaya kali lah cara memaknainya ini. Setiap Beko. Apa dasarmu? Ku bilang apa? Beko. Apa dasarmu mengatakan? Dimanapun Tuhan itu berfirman, itu untuk seluruh bumi. Bodoh kali Nah, kau. itulah kebodohanmu. Apa pikirmu? Dimanapun itu. Itulah kebodohanmu. Untuk bumi ini. Hei, makanya kau baca dalil. Dalil. Gimana cara memaknai? Wajahmu aja kayak ikan buntal begitu. Bagaimana mau pintar? Gimana mau pintar? Mau pintar? Kau yang katakan kau pintar. Kau paling bodoh di muka bumi ini, tolol.
Mazmur 147 nomor 19. Hukumku yang datang ke... mampu. Borok kali kak. Dasar pemakan babi, otak nggak berfungsi. Kau inilah kalau apa? Apa kok makan babi begitu? Otak seperti otak babi, makan babi gitu. Mari kita simpulkan. Apa yang kamu simpulkan? Dalilnya jelas, Mazmur 147. Hukumku yang datang kepada Bani Yakub, aturanku yang datang kepada Bani Israel, tidak kuberikan ke bangsa lain. Toples. Kalau ke bangsamu memang nggak berikan itu. Lah, ke bangsa lain. Kau itu bangsa apa rupanya? Muka sudah kayak toples kayak gitu. Bangsa Tuhan. Bangsa Tuhan ada. Makan babi. Udah kau ke gereja sana, cium lubang pantat pendeta sana kau. Jangan kau di sini. Dengan santainya lagi merokok, teman-teman. Tolong yang sedikit berilmu, kalau sudah bahlul kayak tadi, jangan sombong mengakui kelemahan. Halo. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Bang Suma. Yuk. Dari mana? Katolik, Saya Protestan? dari Kalimantan. Saya Iya, Protestan. Oke, silakan buka kameranya, Bung. Ya, Bang. Kita diskusi. Iya, gimana? Oke Bang. Sabar ya. Yuk. Kamera. Buka kamera bukan disuruh turun, Abang. Toples itu tahu arti toples nggak? Orang sini bilang toplores. Toples. Toplores. To itu artinya orang. Orang Flores, toples. Halo Juma. Halo juga, Bung. Assalamualaikum. Waalaikum, silakan buka kamera. Siapa yang main turunkan ini? Ada moderator ya? Jangan diturunkan dulu, Bang. Biarkan dulu dia bernarasi. Mana tahu dia non-muslim. Toples, toplores. Halo, selamat sore. Selamat sore Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana ini, Bang? Saya dari Riau Bang. Muslim. Kristen. Oh ya. Ada yang ingin disampaikan? Mau nanya Bang, ini kemarin saya sempat masuk di... Ya sudahlah, kan mau nanya ini Bang. Saya ditanyakan dari mana dapat nama Siti Hawa gitu Bang. Ya saya pengen tahu aja Bang. Terima Dari kasih Bang. hadits yang menjelaskan itu, sementara di Bible, di original teksnya itu nggak ada kata Hawa. Di Bible juga nggak ada ya Bang ya? Di Bible nggak ada. Suruh orang yang bertanya itu berarti sama tunjukkan saja, di... berarti ya? Loh, kok sama saja? Dengarkan saya. Maksud saya di Bible, Iya. Di mana? Iya. Ya lanjut Bang. Iya, kalau Maksud saya kan di Al-Quran kan dikatakan istrinya Adam kan, berarti kan ya di Bible juga tidak tertulis secara langsung kan begitu kan? sumber hukum di Islam itu sama lah mungkin kan. Sumber hukum di Islam itu ada berapa? 4 Bang. 4. Apa aja? Al-Quran. Hadis, Al-Quran, hadis. Terus apa namanya? Pandangan ulama mungkin Bang. pandangan Yang ulama kedua, itu saya sumbernya dari mana? Ya dari hadis juga Bang. Itu, nah iya, makanya berarti di Islam itu cuma 2. Jadi kalau tidak ada di Al-Quran, cari di hadis sahihah. Gitu.
Di dalam kitab mereka nggak ada. Tak ada kata Hawa, tapi di kitab kita ada. Kitab hadis sahih jelas dikatakan itu. Bahkan kalau kita melihat dalam Al-Quran, wa ma yantiku anil hawa. Ada kok dalam Al-Quran kata Hawa itu banyak bertaburan. Jadi hawa itu nafsu, hawa nafsu, bercerita tentang hawa nafsu. Jadi kenapa Adam jatuh ya karena hawa nafsu. Hawa nafsu itu kan keinginan di luar daripada apa yang diajarkan oleh Tuhan kepada Adam alaihissalam. Karena beliau menginginkan, karena nafsunya, maka disebutlah hawa. Itu ada dalam Al-Quran tentang kata hawa. Itu berbicara tentang nafsu. Kenapa dia mau melanggar perintah Tuhan? Ya karena pengaruh nafsu gitu. Jadi kata hawa itu adanya di Islam, tidak ada di Bible kata hawa. Gitu ya Bang ya? Iya Bang, terima kasih banyak Bang semua. Oke, sama-sama. Silakan Saudara Malik. Silakan. Halo. Ada juga orang paling mahal di bumi ini ya. Naik di komalnya orang diam-diam. Halo, selamat sore. Selamat sore Bang. Assalamualaikum Iya. Bang Suma. Waalaikumsalam. Dari mana ini? Saya dari Makassar Bang. Iya, maksud saya agamanya. Agama Islam. Oh, ada yang ingin disampaikan? Silakan. Tidak apa-apa nih Bang kalau orang Makassar bicara gitu. Tidak apa-apa, Ji, bicara Maki. Apa yang mau kita sampaikan? Bicara Maki. Biar didengar orang ribuan di sini. Silakan. Iya, saya di sini sangat menyukai ini caranya, narasinya Bang Suma itu menjelaskan semua orang karena apa namanya sangat luar biasa gitu. Saya kagum. Iya, ada lagi? Makasih. Ini cuma tanyakan nih Bang Suma. Iya. Kalau dalam Islam itu apa ya? Kenapa itu setan suka menggoda manusia, ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau setan menggoda manusia itu apa manfaatnya setan gitu? Iya. Kenapa setan menggoda manusia? Karena pada diri manusia ada yang disebut nafsu. Kenapa setan tidak menggoda anjing? Kenapa tidak menggoda makhluk lain? Kenapa tidak menggoda batu? Karena pada diri makhluk yang lain itu tidak ada kehendak bebas. Tidak ada kehendak bebas dan mereka dicipta bukan untuk diuji. Berbeda dengan manusia. Manusia untuk diuji yang mana pada diri manusia itu ada syahwat. Ada nafsu yang tadi. Ada keinginan-keinginan di luar daripada apa yang diperintahkan Tuhan. Makanya tidak ada perintah kepada babi, babi jangan kau makan anjing, haram itu bagimu, itu nggak ada. Karena anjing bukan untuk dicobai, tapi kita manusia inilah yang dicobai. Nah, betul. Terus kemudian kenapa, apa fungsinya, apa keuntungan iblis? Ya hanya untuk mengatakan dirinya sombong, hanya untuk mengatakan bahwa iblis lebih hebat dari manusia. Ana khairum minhu, saya lebih baik daripada dia. Iblis hanya mencari pengikut-pengikut untuk masuk ke dalam neraka jahanam. Itu aja keuntungannya dia tidak sendiri di neraka. Tetapi ada keturunan Adam yang dia jerumuskan ke neraka untuk memuaskan kesombongannya. Begitu. Oh, betul Bang. Gimana? Itu ya cukup jelas Bang. Saya kan di sini Oke. bukan untuk berdebat ya. Saya cuma mengagumi saja ini Bang Suma. Keren kok menyampaikan pada orang gitu. Jadi orang itu mengerti apa yang disampaikan Bang Suma. Kalau orang cerdas menyimak apa kata bahasanya Bang Suma itu luar biasa loh. Iya. Ada lagi? Itu aja Bang.
Makasih Oke, banyak, Bang thank Suma, you. ya. Makasih sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore. Assalamualaikum Abangku. Waalaikumsalam warahmatullahi Tolong wabarakatuh. kawan-kawan yang di memot, tolong berita dulu lah. Ganggu Bang Suma ini kawan-kawan. Jangan naik lah. Ganggu pertanyaan SD lagi. Pengguna setan. Tadi ngadi. Jangan ganggu Bang Suma kawan-kawan. Jangan ganggu lah. Jangan ganggu. Suka untuk main adil orang aja. Jangan ganggu lah. Aku yakin jangan ganggu. Tolong dibatalin penjelasan Islam itu batalin. Jangan ganggu kawan. Jangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini teman-teman antusias, teman-teman muslim ini untuk menyimak gitu kan ya. Karena muslim-muslim ini kan selalu merasa tersakiti gitu ya. Orang-orang kafir menghujat nabinya, orang-orang kafir menghina Islam, orang-orang kafir selalu merendahkan agama Islam. Giliran ada umat Islam yang membuka tabir agama orang-orang non-muslim ini, ya antusias umat Islam itu ingin menyimak gitu loh. Datang kita naik, aku bangga dengan apalah semua itu. Itu nggak dibutuhkan di sini kawan-kawan. Orang-orang datang di sini itu mau melihat betapa Islam itu indah, yang dihujat, dihina, direndahkan oleh orang-orang kafir. Begitu ada perdebatan antara agama Islam dan Kristen, ternyata wakil Kristen kan penyok semua kayak begini kan, nggak ada dayanya orang-orang kayak gini, nggak ada ilmu, cuma modal congor. Itu bukti kemarin. Orang Islam itu masuk ke Komal ini mau melihat penderitaan lawan debat Bang Suma yang begitu tersiksa menghadapi Bang Suma gitu loh, itu tujuannya. Jadi jangan diganggu. Murid Yesus bukan kota. Nah ini lagi, jaringanmu itu putus-putus. Yang nulis kitab Yohanes itu siapa? Makanya saya turunkan karena jaringanmu putus-putus. Ya bentar. Nah. Kau tuh takut lawan saya tuh dari kemarin. Apa yang saya takutkan samamu? Ilmu nggak ada. Itu masih kayak gitu. Siap. Jaringannya tidak bagus jaringan. Kamu beli jaringan dulu lah. Tulis kitab Yohanes itu siapa? Kau jangan tendang saya. Kau kalau kalah ngomong, kau selalu begitu Juma. Tidak diketahui siapa penulis. Yohanes tidak diketahui siapa penulisnya. Buku Matius tidak diketahui siapa Jadi bukan murid penulisnya. Yesus. Ibrani tidak diketahui. Bukan. Bukan murid Yesus ya. Oke, baca nih. Bukan. Baca. Kan berapa kak? Apa lagi? Baca apa ya. lagi? Baca ya. Apa? Baca. Ya, Kau tinggal baca. Apa itu? Tinggal kau sebutkan. Ya, baca nih. Apa itu? Ya, Yohanes 21 sebenarnya ayat 20 ya. Ayat 20. Tapi sambung aja. Kan udah jelaskan tadi kan yang bersandar di ini Yesus kan. Lalu ayat 21 di ayat 24 katakan begini. Dengar ya. Dialah murid lo ya. Dialah murid. Dialah murid. Saya mau tanya. Dia tidak mengatakan akulah murid. Saya mau tanya, murid itu murid Yesus bukan, saya tanya. Iya, murid Yesus, tapi bukan penulis. Ya udah. Loh. Coba kau baca lengkap. Coba baca lengkap dulu. Terus, Dialah murid. Dengar. Coba baca lengkap. Ya. Matius 21 nomor Ya, 24. ya. Coba. Dengar. Yohanes 21 silakan. Ya, dialah murid. Ini kau jangan sangka lagi nih, udah jelas ini. Dialah murid. Justru itu yang membuktikan. Kau jangan ngomong dulu, kenapa kau takut? Diam kau. Dialah murid silakan. yang memberi kesaksian tentang semuanya ini. Dan yang telah apa, baca? Yang telah apa? Baca yang kau telah baca sendiri. Yang telah menuliskannya. Tepuk tangan kalau gitu. Oke. Pinter kau sekarang. Siapa? Oke, saya jelaskan. Saya jelaskan. Aku tanya samamu sekarang. Yang ada di situ keterangannya, yang menuliskan kitab Yohanes murid Yesus bukan? Bukan.
Itu masih tertulis, masih kau sangkal. Memang kau pelaku, kasih tahu samamu. Boleh saya jelaskan itu biar kau paham. Siapa yang nulis? Oke, silakan. Oke. Kau lihat itu kalau Yohanes yang menulis buku Yohanes ini ya. Iya. Dia mengatakan dialah murid. Dialah Ya. murid itu maksudnya apa? Ya, ya. Penulis atau orang lain? Ku jawab ya. Ku potong dulu ya, dikit. Iya. Kamu tahu nggak dalam bahasa namanya berbahasa itu macam-macam jenis bahasa. Oh, mulai ngaco. Ada baca kiasan. Mulai Bisa nggak ngaco. kamu ngomong sama anakmu sendiri? Nah, siapa yang telah membesarkanmu? Dia yang telah memberikan kamu makan dari kecil. Maksudnya kan dirimu bisa nggak? Bukan begitu. Baca satu konteks. Baca satu Itu konteks. karena otakmu nggak ngerti berbahasa. Baca satu konteks. Dia penulis ini sedang mengatakan dialah murid yang telah memberi kesaksian tentang semuanya dan telah menuliskannya, dan kita tahu. Kita itu siapa? Saya mau tanya samamu sekarang. Itu Bisa kita. nggak Coba seseorang- kata kita Dengar, tahu. dengar saya ngomong. Kita Bisa nggak tahu. seseorang merendahkan dirinya? Bisa menunjukkan dirinya. Seakan-akan ada orang ketiga. tapi Ngerti bahasa berbeda. itu? Bisa, Kenapa kau takut? Tadi tapi saya ngomong. berbeda, Kenapa tapi kau takut? berbeda dalam hal penulisan buku Yohanes itu beda. Namanya bergaya bahasa. Nenekmu kiper. Kenapa hanya dalam satu data itu? Makanya kau nggak ngerti. Kenapa Untuk hanya dalam bergaya satu kata bahasa. itu? Seakan-akan dia Kenapa bukan kan gaya bahasa seperti itu? Kenapa nggak seluruhnya atau minimal 2? Itu Kenapa keterangan. kau atur? Loh, karena saya membaca. Itulah kerendahan hati Yohanes. Nggak seperti Alah, ini. pandai-pandaian. Dan bahasa orang hebat. Dan kita tahu bahwa kesaksiannya Oh, tanya itu sama benar. Mister. Ini penulis orang ketiga Dengar, nih. dengar. Dia menerima Tanya sama kesaksian-kesaksian dari Yohanes, lalu kemudian dia mengatakan Sekarang- dialah murid yang telah menuliskannya. Dan kita tahu, kita di sini penulis Ya. memasukkan dirinya Ya. sebagai penulis dan juga Ya. sebagai orang lain. Tapi Ya. bukan sebagai yang membawa kesaksian itu. Baca itu. Salah. Otakmu terbatas. Jelaskan boleh? Jelaskan boleh nggak? Boleh aku jelaskan nggak? Silakan. Kata-kata ini menjelaskan bahwa Yohanes adalah pribadi yang rendah hati. Seakan-akan memakai otak ketiga. Itu asumsi. yang pertama. Tunggu sebentar. Asumsi Kata doang. kita itu, dengar dulu. Kata kita itu mewakili bahwa mereka tuh tidak satu yang memberikan kesaksian itu, melainkan banyak orang. Paham gak di situ? Makanya kalau ini udah jelas loh. Di sini ini murid Yesus yang menulis, yang menyaksikan. Nggak ada murid Kau masih Yesus. sangka. Nggak ada Kau murid masih Yesus sangka di situ juga. menulis. Gila, kau Itu tuh orang gila, kau ketiga. Itu orang Aduh. ketiga yang menulis. Itu orang Udah ketiga. jelas di sini. Dialah Sekarang dialah aku mau tanya murid lagi. yang memberi Sekarang- kesaksian. Dialah Oke. murid yang memberi Ya. kesaksian Iya. Bisa gak tentang dirimu jadi orang semuanya ketiga? ini. Bisa gak tentang dirimu semuanya jadi orang ini. ketiga? Jawab. Kalau penulis Yohanes Bisa itu nggak orang kamu ketiga, berbahasa dengar. jadi orang Bisa, ketiga? Bisa nggak? Jawab. bisa. Ya udah kau ngerti berarti itu. Nah, tapi dalam konteks penulisan Bible Yohanes itu tidak menggunakan narasi seperti itu. Itu Kenapa narasi kau yang jujur. atur? Loh, itu begitu, faktanya begitu. Itu pemahamanmu. Ya, memang pemahaman saya berdasarkan apa yang tertulis, bukan seperti Kebiasaanmu kamu. Kamu asumsi. menafsirkan ayat Oh, nggak semau bisa otakmu dong. sendiri. Tidak bisa. Makanya Itu kau nggak data. akan bisa menyesatkan Itu orang-orang data. macam saya begini, Dialah Juma. murid. Dialah Oke. murid. Oke, gak apa-apa sekarang saya mau tanya samamu, ya. Dialah murid. Itu pendapatku dan ini pendapat saya betul, oke? Sekarang saya Ya. mau tanya, langsung to the point. Oke. Yang menulis kitab Yohanes itu murid Yesus atau bukan? Bukan. Lah ini berarti ini tertulis apa di sini? Bukan. Faktanya. Dia orang Dalilnya- ketiga. Saya mengatakan dia orang ketiga. Saya ulangin ya, saya bacain lagi sekali lagi ya. Silakan, silakan. Baca. Silakan. Mau kau Baca ya, putar baca. balik sampai Udah jelas, manapun. udah jelas nih. Nih. Nah, kalau otakmu nggak silakan. mau percaya nih. Silakan. Dengar. Silakan. Dialah murid. Perhatikan ya, teman-teman perhatikan Iya, ya. silakan. Perhatikan ya, teman-teman ya. Dialah murid yang memberi Iya. kesaksian tentang semuanya ini dan Iya. yang telah menuliskannya. Iya. Jelas. Dan kita Terus? tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Jadi saya mau tanya, berdasarkan ayat yang kita baca ini, yang memberi kesaksian dan yang menulis murid bukan? Yang memberi kesaksian murid, yang menulis bukan.
Teman-teman lihat Hey. ya, betapa gilanya si Juma ini. Jelas ya, di sini saya sudah bongkar dia. Dia menafsirkan ayat Alkitab semaunya dia sendiri. Oke. Semaunya Ma- sendiri. boleh saya aku buktikan? Aku kasih Boleh tahu saya sama buktikan? kamu ya. Setiap ayat yang kau baca tidak bisa saya sangkal semuanya. Dengar, bisa aku telanjangi semua cara otakmu berpikir. Oke, Mana? baik. Gak ada Oke, yang bisa baik. disesatkan. Baik, Teman-teman, baik, baik. Kristen, Baik. siapa yang mau tahu kebenaran, DM saya Baik. nanti. Ya. Oke, baik. Sesatnya Dengarkan siapa saya. orang ini? Ya. Mau dengar saya atau kau mau turun? Silakan. Silakan. Oke, baik. Lukas menulis murid Yesus yang bernama Yohanes itu buta huruf dan idiot. Kau baca buku Yohanes ini. Yohanes belum lagi kalau kita bercerita 1 Yohanes, 2 Yohanes. Bagaimana seorang idiot bisa menulis? Ayatnya Idiot. mana? Di Kisah Ayatnya Para Rasul mana? 4, Kisah Para Rasul 4 Ayat nomor yang mana? Biar aku 13. telanjangi kau itu juga tentang ayat itu juga. Ayo buka, baca. Kau yang buat ayat. Kau yang bacain. Ayo biar aku telanjangi sekarang. Kisah Para Rasul 4 nomor 13. Baca, Ketika baca, sidang baca, itu baca. melihat Ya. ketika sidang itu Ya. melihat keberanian Petrus dan Yohanes. Ya. Oke? Ya. Ya. Yohanes di situ diceritakan dan mengetahui bahwa keduanya adalah orang yang buta huruf dan idiot. Ayatnya mana? Kisah Para Rasul 4 nomor 13. Kuping. Oke. Kubacain ya. Kuping. Kubacain Ya, ya. boleh. Aku telanjangi lagi kalau hari ini ya. Bilang boleh. Kisah 4 ayat berapa tadi? 30? Kok jadinya ke 30 ya? Gimana aku tahu kan kau ngomong cepet-cepet. Kisah berapa? 4 nomor 13. Oke, 13 ya. Aku bacakan ya. Oke, saya Ya. buka juga ya. Ya. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa itu tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Ya. Saya mau tanya samamu, kata Ya. terpelajar itu apakah pasti buta huruf? Tidak terpelajar buta huruf. Kita masuk ke original teksnya. Kita masuk ke original teks. Kita masuk ke original teksnya. Kita masuk ke original teksnya. Aku tahu kau mau lari kemana. Diam dulu. Kita dengar dulu. masuk ke bahasa Yang kedua. aslinya. Lalu aku mau tanya samamu kedua. Nih, kau belajar mumpung kau ada di Komal sebelum saya turunkan, tak ajarin Kenapa caranya kau belajar. takut nyet-nyet saya? Nih, Kau tak tuh gak ada ajarin. apa-apa nih Juma. Jangan sombong, Dek. Tendang saya lagi. Jangan sombong. Mau Jangan tendang saya sombong. lagi. Gak ada Jangan isinya sombong. kau tuh. Nih, Kalau tidak nih, terpelajar, apakah itu? Nih saya ajarin dek ya. Kisah Para Rasul 4 nomor 13. Nih kita lihat ini original teksnya nih. Tidak terpelajar. Oke. Tidak terpelajar artinya di sini ketika dikatakan tidak terpelajar, sorry. Ini kita klik ya, tidak terpelajar ya. Nih ya. Tidak terpelajar. Nih, klik. Bahasa Yunaninya agramatos. Agramatos itu apa? Apa gramatos? Nih. Buta huruf. Aduh, kenapa kalian kalau udah kalah sama saya mute-mute begini, Nih, kalian takut nih. ya? Ini Makanya apa ini? orang Kristen jangan pernah masuk ke sini, dibodohin semua sama orang ini. Saya Ini kasih apa tahu. ini? Iya. Buta huruf. Itu kata arti itu, saya kasih tahu. Tidak Buta huruf. terpelajar itu bukan berarti mutlak seperti itu. Nih, ini tidak Ada. terpelajar buta huruf. Oke. Jadi dia Saya tidak mau terpelajar tanya kamu dan buta. sekarang. Tunggu sabar dulu. Dan dikatakan tidak terpelajar dan mereka keduanya sebagai pengikut dan dikatakan di sini mereka tidak Ya. terpelajar, Ya. tidak terpelajar dan juga mereka adalah tidak terpelajar dan mereka awam. Nah, kita lihat. Awam di sini dikatakan apa dalam bahasa Yunaninya? Sabar. Awam itu apakah idiot? Coba teman-teman perhatikan kata-kata dia nih. Cara dia menipu orang seperti begini nih. Perhatikan nih. Oke. Pahit dia Sabar makan. dulu. Sabar Ya. dulu. Tidak. Nih. Ini. Tidak terpelajar bahasa Yunaninya apa? Idiot. Kurang paham. Tuh. Orang biasa nih, idiot nih. Idiot.
Nih. Idiot. Jadi tadi itu buta huruf dan idiot. Nih. Oke ya, saya tidak mengada-ngada ya. Nih. Ini bahasanya nih, ini kitabmu nih yang menjelaskan itu tuh. Nih, tidak terpelajar dan awam. Nih. Nih. Awam. Yohanes di sini dikatakan awam nih, awam. Awam kita ketik awam. Apa jadinya? Idiot. Idiot. Udah ya? Jadi Yohanes disebut idiot. Jadi dia buta huruf dan idiot. Itu murid Yesus. Di mana pengertian orang awam itu idiot? Jawab. Itu tadi original teksnya, bahasa Indonesianya Kamu itu ditulis orang awam. Kamu tuh secara orang kekristenan, kamu lihat masalah kitab suci orang Kristen, kamu tuh orang awam. Bahasa Tapi kamu nggak Yunani, idiot. bahasa Penipu. Yunaninya idiot. Itu artinya beda. Makanya Apa beda. kalau idiot itu artinya apa? Saya mau tanya sama kamu sekarang. Bertanya Idiot lagi. apa maksud itu? Nah, oke. Idiot itu Idiot ya. artinya apa? Tunggu sebentar. Idiot itu Idiot yang artinya kau maksud itu apa? Coba aku Idiot tanya itu, samamu. idiot itu Idiot yang kau maksud itu apa? Jawab. Blow on. Blow on. Kalau orang blon bisa gak ngomong di depan banyak orang? Iya, maka dari itu bukan Yohanes. Yang nulis ini bukan Yohanes. Karena Yohanes diberitakan Udah jelas-jelas tadi murid loh. murid ini yang menulis Yohanes menceritakan tentang Bagaimana si kau idiot. bisa bilang Yohanes itu bukan murid sedangkan dia murid Yesus yang pertama? Saudara, penulis Yang kedua, penulis buku Yohanes, penulis buku Yohanes Bagaimana ini kau bilang dia menceritakan idiot, sedangkan- tentang murid Yesus yang buta huruf dan idiot. Kenapa Nah, kalian ini penakut? sekarang Anda mengatakan bahwa pengarang buku Yohanes itu adalah murid Yesus yang bernama Yohanes. Bagaimana mungkin seorang murid yang idiot dan buta kalian huruf memang menulis Kalangan kitab? muslimin kalau debat itu udah kalah Bagaimana seorang idiot menulis kitab? mute lagi bentar lagi saya ditendang ini. Nggak ada isinya Bagaimana? kalian. Bagaimana seorang idiot menulis kitab? Makanya kalau orang Kristen mau belajar Alkitab jadi di sini ini penyesat kelas wahid ini. Bagaimana caranya orang idiot Penyesat menulis kelas wahid kitab? ini saya kasih tahu. Saya Bagaimana bertanya sama seorang sekarang, idiot, buta huruf, idiot menulis kitab itu gimana ceritanya? nggak mungkin. Mana ayatnya buta huruf? Tadi itu yang ketunjukkan kisah para rasul 4:13 itu bukan Tidak terpelajar itu ada hubungan gak dengan buta huruf? Jawab. tidak terpelajar, kan bahasa Yunaninya astagfirullahaladzim. Tidak terpelajar itu bahasa terjemahan Lembaga Bible Indonesia. Tunggu sebentar. Ini saya buka lagi kalau gitu. Itu bahasa Ya. itu, kata itu pengertiannya banyak Juma. Iya, terserah kau. Saya hanya membahas kitabmu nih, ketunjukkan ya teman-teman. Biar orang ini sehat. Kita jangan mau ditipu. Nih, saya paling ribet memang, nggak cocok memang saya buka data ini ya teman-teman ya. Kisah para Rasul nih, Kisah para Rasul 4:13. Kita tengok terjemahannya, kita langsung masuk ke bawah. Ini dikatakan nih. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya tidak terpelajar kan ya. Nah, kalau di terjemahan tidak terpelajar, tidak bersahaja dan juga disebutkan di situ sebagai orang yang awam. Nih, tidak terpelajar, nih ya, orang yang tidak terpelajar dan awam. Nah, kita klik tidak terpelajar ini. Nih. Bismillah. Tidak terpelajar. Nih. Agramatos artinya buta huruf. Ini kan? Buta huruf kan? Nah, sekarang kita kembali, tidak terpelajar dan awam. Kita lihat di sini. Nih.
Ini awam nih. Tuh, tidak terpelajar dan awam. Nih, kita klik lagi. Awam. Idiot. Nih, kurang paham. Orang biasa. Nih, orang idiot. Nih, sudah jelas kan? Jadi murid Yesus dikatakan di Kisah Para Rasul ini sebagai orang yang awam, yang tidak terpelajar. Kita bukan mengada-ngada, maka muncul pertanyaan ketika dipaksakan. Yohanes 21:24, dialah murid dialah murid yang telah menuliskan semuanya ini, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Berarti yang sedang menulis ini bukan si idiot, bukan si buta huruf. Begitu. Nah, bagaimana ceritanya? Yesus mengatakan begini. Dengarkan ya teman-teman. Yesus mengatakan, Yohanes 17:8, segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan. Telah aku sampaikan. Buku Yohanes itu setebal ini nih. Buku Yohanes itu setebal ini. Ya kan? Belum lagi 1 Yohanes 1, 1 Yohanes 2, 2 Yohanes 1 dan seterusnya. Tebal kali buku Yohanes itu. Dan mau tahu teman-teman sekalian, buku Yohanes itu ditulis di antara tahun 90 sampai tahun 100. Yesus mengajar dan menamatkan ajarannya di tahun 33. Berarti ada masa Yohanes si idiot. Berdasarkan dalil itu, Yohanes si idiot dan si buta huruf menyimpan di memori otaknya buku setebal ini. Isinya ada di otak, nanti dituliskan di tahun 90-an. Kira-kira bisa nggak diterima logika sehat manusia? Ada orang buta huruf, ada orang idiot, mendengarkan Yesus di tahun 33 menjelaskan isi Bible setebal ini, dan si idiot ini nanti menulisnya di tahun 90-an, di tahun 100. Bagaimana coba? Pada mulanya adalah firman-firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu disimpan di otaknya si idiot ini di tahun 100 baru dia tulis. Sebenarnya yang idiot yang mana? Murid Yesus yang bernama Yohanes berdasarkan Kisah Pewarta 4:13 ini, atau yang tadi yang idiot? Ku bilang saya belajar puluhan tahun, saya belajar Bible. Jangan ragukan pengetahuan saya tentang Bible. Jangan ragukan. Ya, belum lahir orang yang bisa menghadapi saya untuk membahas Bible ini. Belum. Saya nggak main-main. Dikatakan idiot, tapi tidak ditulis di abad orang idiot aja nih. Ketika guru menjelaskan di depan kelas, si idiot menulis, gurunya mengatakan gambar burung, dia gambar apa? Dia gambar gunung. Untung kalau gunung digambar. Itu orang idiot. Jadi bagaimana mungkin seorang idiot menghafal begitu tebal bukunya, dan nanti dituangkan hafalannya itu di atas kertas ketika tahun 100. Halo Bang Juma, selamat sore. Sore saudara Immanuel. Apa saya matiin kamera biar diselesaikan dulu Bang? Enggak, udah aman. Dari mana ini? Protestan Katolik? Dari Protestan Bang. Oke, adek nyalain lampu deh. Saya ya? Gelap ya? Sit. Enggak, di tempat saya yang gelap. Sudah mau maghrib. Iya, silakan. Mungkin saya mau minta Abang jelaskan lah, maksudnya pengikut Yesus palsu, jadi apa alasannya, mungkin saya dengar dulu lah. Oke. Yesus mengajar itu sempat hilang ajarannya ketika dia masih kecil, masih bayi, sampai usia 12-13 tahun itu nggak ada ajaran. Hanya diceritakan kisah-kisah beliau. Beliau lahir di Palungan, kemudian dibawa ke Mesir, lalu balik lagi, dia di bait suci, bla 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 bla, dan seterusnya. Kisahnya dia hilang di angka usia 14 tahun sampai 29 tahun. Nongol kemudian di usia 30 sampai 33. Ketika dia nongol, dia mengajar sebagai seorang praktisi Taurat.
Pekerjaan-pekerjaan dia lakukan adalah pekerjaan seorang pelaku Torah. Kegiatan-kegiatannya kegiatan pelaku Torah. Aktivitasnya adalah aktivitas seorang pelaku Torah. Ajarannya, ultimatum yang disampaikan dia kepada murid-muridnya agar menekankan perilaku keagamaan murid sebagai seorang praktisi Torah. Kesimpulannya, Yesus dan pengikutnya adalah praktisi Taurat. Lalu kemudian di dunia barat muncul sebuah sekte agama baru bernama Katolik, nanti turunannya Protestan, dan seterusnya, yang tidak sesuai dengan pengajaran Yesus ketika Yesus jadi seorang guru. Nah, sederhananya gini, ketika Yesus berkata dalam Yohanes 10:27, aku mengenal muridku, aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku, mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Ini pengikutku, mengikuti aku. Ketika aku ke sinagoge beribadah, pengikutku kemana? Beribadah. Ketika aku ke sinagoge beribadah, pengikutku mengikuti aku kemana? Beribadah kemana? Iya. Beribadah bang. Ya, beribadah kemana? Kalau ketika aku ke sinagoge Mikdas, maka pengikutku berbondong-bondong kemana? Jadi Yesus ya bang ya, ke sinagoge gitu abang tanya ya. Iya, iya. Ya, pasti kan pada saat itu Yesus lahir dalam tradisi dan agama Yahudi. Ya pasti ya ke sinagoge ya bang. Pengikutnya kemana? Ya ke sinagoge juga kan. Ke sinagoge. Iya. Sudah jelaskan di sini. Udah terlihat aura-aura pengikut palsunya kan? Oke. Nah, setelah Yesus dalam posisi ngajar kepada kaumnya, Yesus ditanya oleh murid, guru, apa tanda kedatanganmu? Kan kamu sudah mau berangkat nih. Iya, kalau kamu yang datang, apa tandamu? Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi memang ada penyesat mengatasnamakan Yesus yang menyesatkan banyak orang. Nah, Yesus mengatakan di dalam Yohanes 14:12, jikalau engkau percaya kepadaku, engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Seluruh pekerjaan yang Yesus lakukan, Bung, dari A sampai Z, kalau kita kumpulkan dan kita praktekkan, maka akan nampak sebagai Yahudi. Tidak ada nampak seperti yang Anda praktekkan hari ini. Maka ketika kita datang, ya silakan Bang Juma ya. Silakan. Terima kasih banyak ya penjelasannya saya. Silakan, silakan. Bang Juma kan anggap bahwa Yesus itu kan kayak yang seperti Bang Juma omong. Pertanyaan saya, yang saya pelajari, pernahkah ada Yesus yang seperti itu bisa dibuatkan? Bahkan dari zaman-zaman yang kami percaya di dalam perjanjian baru sudah ada gambaran-gambaran yang menjelaskan tentang Yesus. Kalau memang dia palsu, dia sesat, kenapa ada gambaran-gambaran tentang dia nanti nih yang akan lahir, yaitu Yesus ya. Silakan Bang. Ya, Yesus yang asli itu kan tadi saya sudah jelaskan, memang ada lahir Mesias, juru selamat bagi kaumnya Bani Israel. Cara beliau memberikan tata cara selamat yaitu mempraktekkan hukum Torah, menerima dirinya sebagai Mesias, dan mengajarkan apa yang diajarkan oleh dia kepada Bani Israel. Itu yang asli itu. Jadi itu Yahudi aja gitu. Yes, karena dia sendiri mengakui bahwa aku diutus kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Itu pengakuan dirinya sendiri. Oke, terus kenapa orang Yahudi tidak mengaku dia, bahkan tidak percaya dia, Bang? Nah, orang Yahudi itu bukan takaran. Bang cuma Bukan takaran Yesus benar atau Yesus tidak benar. Mereka menolak Yesus karena mereka tidak ingin misi penyelamatan yang Yesus lakukan itu berhasil. Mereka tidak ingin orang selamat.
Makanya iblis menghentikan misi penyelamatan Yesus yang dilakukan Yesus untuk kaumnya Bani Israel. Baik, tapi kontras lo Bang, yang Bang Zuma jelaskan untuk datang kepada orang Yahudi. Sedangkan Bang Zuma tahu sendiri kan Mesias orang Yahudi itu sebenarnya seperti apa. Nah, sedangkan Bang Zuma bilang Yesus itu datang kepada orang Yahudi untuk orang Yahudi, Mesias orang Yahudi. Nah Yesus yang seperti ini. Jadi kan kontras maksudnya gitu Bang. Masa sih ini datang untuk orang Yahudi. Yesus datang Mesias untuk orang Yahudi. orang Yahudi kan bukan seperti itu kan yang datang lahirnya di manusia, lemah. Itu kan kontras sebenarnya dengan Mesias yang orang Yahudi harapkan, yang sebenarnya datang mempangan besi, mengacaukan yang jahat-jahat itu. Ya itu derita mereka. Itu derita mereka ketika mereka kemudian menolak Yesus. Yang pasti Yesus memperlihatkan bukti kalau dia adalah Mesias. Malaikat juga mengatakan pada hari ini telah lahir bagi kalian Bani Israel seorang juru selamat, Mesias Tuhan, orang yang diurapi Tuhan di kota Daud. Itu tidak salah, itu cuman mereka memang tegar tengkuk, mereka memang suka menolak apa yang Tuhan berikan. Jangankan pada zaman Yesus, masa Musa aja mereka masih menolak Yesus atau menolak Musa, apalagi sama Yesus. Nah, jadi bukan di situ poin bahasannya. Poin bahasannya adalah Yesus datang kepada kaumnya, mengajarkan kaumnya untuk menjadi seorang Yudaisme, bukan menjadi seorang Katolik atau Protestan. Boleh ada datanya Bang, kalau Yesus datang untuk mengajarkan sebagai Yudaisme, bukannya kan di dalam Al-Quran kan Yesus datang, ada yang bilang menggunakan hukum Taurat, bahkan Yesus datang menentang hukum Taurat, misalnya bukan sunat yang seperti begini atau apa, bahkan ajaran-ajaran murid-muridnya pun juga kan bertentangan dengan hukum-hukum Taurat. Nah, kalau memang Yesus datang untuk mengajarkan semuanya untuk jadi Judaisme, kenapa Yesus mengajarkan hal-hal yang tanda petik bertentangan dengan hukum-hukum Judaisme? Tidak ada Yesus mengajarkan yang bertentangan dengan hukum Yudaisme, nggak ada. Oke, misalnya 10 perintah Allah, Yesus datang. Dari mana Yesus membatalkan itu? Nggak pernah Yesus batalkan. Bukan membatalkan, tapi kalau abang biasanya saya baca dan saya pelajari kan banyak tuh kontradiksi. Misalnya Yesus menyembuhkan di hari Sabat, itu kan kalau di dalam hukum tradisi Yahudi kan nggak boleh ada kerja-kerja, bahkan penyembuhan di hari Sabat itu kan sudah bertentangan dengan ajaran-ajaran Taurat. Nah, Yesus datang untuk mengajak mereka kemudian pada hukum itu. Enggak, Yesus, kalau Yesus mengajar pada hukum itu, otomatis Yesus mengikuti hukum. Tapi Yesus menyembuhkan misalnya orang lumpuh di hari Sabat. nah itu dijawab sama Yesus itu sendiri di Matius 15 itu. Bukankah di dalam kitab Taurat pun dikatakan bahwa jangan kamu makan makanan yang dipersembahkan untuk berhala, tetapi Daud memakannya. Kenapa? Itu ada pengecualian. Itu ada pengecualian kepada Mesias yang diutus oleh Tuhan. Itu ada pengecualian. Yesus melakukan pengobatan pada hari Sabat itu karena dia pengecualian. Dia adalah utusan Tuhan. Hukum yang datang kepada mereka itu adalah hukum yang mengikat umatnya. Belum tentu mengikat Yesus itu sendiri. Begitu juga Daud. Oke, pertanyaannya Bang, kalau Yesus datang mengajar bahkan sampai seperti Abang Zuma bilang, saya yakin Yesus tidak akan disalib. Yesus disalib itu karena faktor politik. Sebelum faktor politik, kenapa dia dilaporkan sehingga masuk untuk disalib? Ya, karena banyak orang yang percaya kepada dia. Bukan hanya orang yang percaya saja, karena banyak hal-hal yang merusak dan mengganggu aktivitas orang-orang Yahudi pada saat itu. Ya itu dia faktor politiknya aku bilang. Betul, faktor politiknya bukan seperti yang abang bilang karena Terus kenapa kita ribut di situ? Kenapa nggak ribut tentang Kristen Katolik? Dari mana Kristen Katolik ini hadir? kan abang yang diskusi kalau Yesus datang untuk mengajarkan Ya memang dia sendiri yang mengajarkan begitu kok. Betul, tapi kalau Yesus ajarkan itu, saya jelasin ke baju Yesus tidak mungkin disalib Bang. Yesus itu Kalau nggak abang pernah mengajarkan itu. baca di Alkitab, Gimana indikasi Yesus akan menuju disalib, Ya itu dari hal-hal kecil, misalnya Bang, dia menyembuhkan, itu kan mujizat awal tuh, misalnya dia menyembuhkan orang sakit itu di hari Sabat, terus disuruh lagi Yesus buat lagi mujizat, terus bahkan tentang hal-hal yang Tuhan Yesus ajarkan, misalnya dia lebih besar dari Musa,
Terus Orang-orang Yahudi kan percaya Musa itu kan nabi yang paling besar. Dan dari hal-hal itulah ada dalilnya di mana? Jangan cuma modal cokor. saya buka dalilnya bang ya. Saya nggak keluar tapi kelihatan kayak paus ya. Biar saya bacakan ya. Iya, silakan. Tinggal Anda sebutkan nanti. Tinggal Anda sebutkan. 1 menit. Iya, silakan. Pengikut Paulus memang so tahu teman-teman, so tahu, tapi nanti tengok aja sebentar. Kita tunggu endingnya. Kita tunggu ya teman-teman. Ya silakan. Saya Paulus sedang mengikut Yesus. Jadi ya sama kami juga pengikut Yesus. Jadi Ini bukan gereja. Paulus lagi. Ini bukan gereja. Ini bukan gereja. Bahas tentang Ini bukan gereja. Anda tunjukkan dalil lagi lah. balik ke tema. Mana dalil? Silakan. Matius 15 Matius 15 ayat 7 sampai 9. Silakan. Ayat 33. Apa nih? Keturunan ulah belut Apa ini? Yesus Kristus datang untuk mengajarkan kepada murid orang-orang untuk mengikuti ajaran-ajaran Yahudi, pergi ke sinagoge. Kenapa Yesus mengutuk orang-orang Yahudi itu keturunan ular beludak yang pada saat itu konotasinya keturunan setan, gitu, iblis dan Apa hubungannya? Anda ngomong kok kayak gak nyambung gitu loh. nyambung bang. Gak ada nyambung-nyambungnya. Nyambung sekarang gini, Nyambung. abang kasih narasikan ya, abang dulu lah, saya dulu lah, abang ngomong Ya dulu. makanya pakai ini. Dengarkan dulu apa yang maksud di sini. Kalau saya nggak pakai itu dari tadi saya nggak bisa diskusi sama abang. Sekarang kalau cuma modal congor, Oke, saya mute abang ngomong ya, saya dengar ya. Oke, dengarkan. Santai bang, santai, kita diskusi santai. Santai juga. Kalau berlebihan blow on itu juga nggak bagus. Itulah namanya hidup bang Zuma, sedikit-sedikit blow on, tolong padahal ada. Kalau nggak nyambung itu namanya blow on. Nyambung itu Abang kalau yang diskusi dari tadi saya jawab nyambung dulu. Saya minta dalilnya Itu tadi. dalil yang saya kasih loh bang Zuma. Apa dikatakan di sana di Matius 15 itu? Berudak itu kepada Apa siapa? hubungannya? Ketika berbicara tentang itu, bukan itu yang menyebabkan mereka ingin menyalib Yesus. Inilah kalau blow on gitu jadinya kan? Blow on gitu jadinya. Nggak nyambung. Apa hubungannya coba? Orang-orang Yahudi bahkan mengatakan di Yohanes 10 kan dia katakan, bukan karena pekerjaan-pekerjaan itu sehingga kami ingin melempari kamu batu. Bukan. Tetapi karena engkau hanya manusia tapi menyamakan dirimu dengan Elohim. Sangkal itu. Yesus mengatakan, bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan, siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman maka dia adalah Elohim. Jangan blow on lah. Jangan blow on hadapi saya itu, jangan blow on gitu loh. Yang kita bahas di sini adalah pengikut Yesus palsu. Anda nggak berani kan, nggak mau kan masuk ke situ. Anda sengaja berputar-putar tentang Yesus dengan Yahudi. Kenapa Anda dengarkan aku dan mengikuti aku ketika aku ke sinagoge? Apa jawabannya? Ya itu masa itu Bang Suma, beda dengan sekarang. Nah itulah kalau cuma modal jidat seperti landasan pesawat tapi tidak ada isinya, itu loh. Gak nyambung ada diskusi. Cuma modal muka lebar tapi otak nggak ada. Sangat disayangkan itu loh. Sangat disayangkan. Cuma modal comor aja, modal comor blow on. Yang kita bahas ini pengikut Yesus palsu, bukan terkait dengan Yesus dengan Bani Israel. Nggak berani dia bahas tentang Kristen. Jadi mutar-mutar di situ. Kenapa nggak berani bahas Kristen ini dari mana, pengikut mana, buktinya kalian pengikut Yesus? Sebenarnya yang itu
Assalamualaikum bang di YouTube, nons bang di YouTube. Makasih. Mudah-mudahan sudah bagus. Tes YouTube gimana, aman? Silakan saudara, tolong ini jangan cuman menang congor. Kamu dikasih ngomong, silakan ngomong, tapi jangan congor doang. Harus ada isinya gitu. Yang nyambung sikit apa nyambung? Please nyambung sikit lah. Halo, selamat sore. Ya, selamat sore, Juma. Iya, silakan, Bung. Iya. Nongol lagi. Iya, Juma. Taplak meja. Ya, gimana? Sangat salut sama Juma. Cuman Juma, kalau menurut keyakinan kami, apa yang kamu sampaikan semua Juma salah. Dan Yesusnya Kristen bukan? Itu dulu. Nah, bingung langsung kan? Mas, pertanyaanmu salah. Kamu jangan katakan Yesus adalah Kristen karena Yesus itu Kristen tidak. Jawab aja, ya atau tidak. Kalau Kristen itu Yesus itu, ya saya nggak tanya kalian. Yang saya tanya Yesus. Enggak, ini aku mau Saya kasih nggak kamu tanya pintar kalian. ini. Saya tidak tanya kalian. Yang saya tanya Yesusnya Yahudi atau Yesusnya Kristen. Jawab. Kristen itu pengikut Saya Kristus, tidak biar kamu tanya pintar. apa itu Kristen, tuyul. Yang saya tanya Yesus. Yesus itu Yahudi atau Kristen? Kalau Yesus dia nggak punya agama, dia mulai blow on. Masa Bukan Yesus tidak itu. punya? Jadi kau bilang Yesus itu pengikut ateis. Kristus. Saya tidak tanya ente. Yang saya tanya Yesus itu Yahudi apa Kristen? Kamu tidak nanya, tapi saya kasih tahu kamu biar pintar kamu. Saya tidak butuh diajarin sama blow on. Tapi persoalannya kamu Saya bodoh. tanya samamu, Yesus itu Yahudi atau dia Kristen? Yesus itu Allah, Tuhan. Oh. Lalu Kristen itu pengikut dia. Orang gila. Saya tidak tanya itu. Yang saya tanya, Yesus itu Yahudi atau Kristen? Kamu gila karena pertanyaanmu bodoh. Yesus Bedakan. itu Yahudi atau Kristen? Oke, bedakan dengan Yahudi dengan Kristen. Kalau dia Yahudi, Saya tidak suruh kamu membedakan. Saya tanya, Yesus itu Yahudi atau Kristen? karena pertanyaanmu salah bodoh. Yang saya tanya apa? Ngapain kok pertanyaanku bilang bodoh? Yesus itu Yahudi atau Kristen? Baca, jawab. Kebodohanmu terletak kamu tidak bisa membedakan Yahudi dengan Kristen. Kristen pengikut Kristus. Kristus Saya itu adalah tidak Yesus. tanya itu, toples. Yang saya tanya, Yesus itu Yahudi atau Kristen? Kalau kamu menanyakan Kristen, kalau kamu bertanya Kristen, Kristen itu adalah Tuhan sendiri. Saya tidak tanya itu. Yang saya tanya, Yesus Yahudi atau Kristen? Justru kamu tidak bertanya itu. Saya kasih kamu pinter bodoh. Tidak butuh. Gak butuh. Tidak butuh. Kamu mau pintar atau tidak? Tidak Kamu mau pintar atau butuh. Kalau saya bodoh baru saya jadi Kristen. Ingat ya, di dalam kitabmu dikatakan di Ibrani 7. Anda baca di Ibrani 7. Nomor 13 apa nomor 14 Ya, itu tertulis. coba baca, biar aku kasih Dikatakan pintar kamu. Ya, bahwa baca. Yesus itu Tuhanmu adalah orang Yehuda. Tuhanmu orang Yehuda kan? Yehuda itu terletak Saya di tidak suruh kau Yahudi menjelaskan Israel. Yehuda, toples. Yang saya Justru tanya, itu aku jelaskan sama kamu. Tuhanmu biar kamu itu pintar, bodoh. Tuhanmu itu orang Yehuda kan? Yahudi. Saya Yehuda tidak itu suruh terletak di saya tidak Israel, suruh kau Yahudi. menjelaskan, tuyul. Di dalam kitabmu Ibrani Karena 7:13 kamu bodoh, saya kasih tahu nomor kamu, 14 biar pintar. dikatakan Tuhanmu itu adalah orang Yehuda, betul? Karena kamu bodoh, saya kasih kamu pintar. Saya tanya Biar kamu samamu, paham apakah terkait dengan benar keyakinan Tuhanmu kamu itu di berasal Kristen. dari suku Yehuda? Jawab.
Ya betul. Betul. Cuma, Sebagai orang yang hidup dan berasal dari Yehuda, dia Yahudi atau dia Kristen? Nah, mulai ngancek dia kan? iya cuma betul. Dia orang Yehuda, Tuhan kau itu. Sekarang pertanyaan saya, sebagai orang Yehuda, apakah dia beragama Yahudi atau dia beragama Kristen? Justru itu bodoh. Kristen itu pengikut Kristus. Saya Kalau tidak Yahudi tanya. itu Israel, Saya bodoh. tidak tanya Kristen. Yang saya tanya Yesus. Yesus itu Yahudi atau Yesus itu Kristen? Kau yang bodoh nggak bisa membedakan Kristen sama Yahudi bodoh. Saya bukan tidak bisa membedakan. Saya tanya Yesus itu Yahudi atau Yesus itu Kristen? Bagusnya bertanya yang berbobot. Cuma. Ini sangat bodoh kamu berbobot. bertanya. Ini sangat berbobot karena nampar kamu. Karena Yesus itu bukan Kristen, Yesus itu Yahudi. Saya ulang lagi. Yesus itu Kalau dia orang Kristen. Yahudi. Yesus itu beraliran Yahudi atau beraliran Kristen? Jawab. Kalau dia Kristen, itu pengikut Kristus bodoh. Nah, berarti bukan Kristen kan? Lalu Kristen itu pengikut Kristus. Iya, Kenapa berarti kamu samakan dengan Yahudi? berarti Yahudi Yesus itu bukan negara. berarti Yesus itu bukan Kristen kan? Yahudi itu negara bodoh. Bukan Tuhan itu. Berarti Yesus bukan Kristen kan? Iya atau iya? Kamu bisa bedakan negara dengan ketuhanan. Bisa kamu bedakan. Berarti Yesus itu bukan Kristen kan? Kristen kan? Kalau menurut keyakinanmu, karena kamu tidak yakin, makanya lah kamu katakan bukan Tuhan bodoh. Kok bahas Tuhan? Yesus itu bukan Tadi Kristen ini kan? cuma- Yesus itu bukan Kristen kan? Yesus itu bedakan dengan Kristen. Kalau dia Kristen itu karena pengikut Kristus. Saya adalah Kristen. Karena pengikut Kristus. Saya bukan Yesus. Oke. Begitu perbedaannya bodoh. Oke. Nah, Yesus sendiri bukan Kristen kan? Ini cuma bodoh kali nih. Terus siapa yang kau ikuti menjadi Kristen? Kalau Yesus bukan Kristen, kamu ikut siapa jadi Kristen? Ini punya. Kalau Pakai otak, Yesus pakai bukan Kristen, lalu kamu ikut siapa menjadi Kristen? Saya pengikut Kristus. Saya pengikut Kristus. Nah, kau ikuti siapa? Kau ikut siapa menjadi Kristen? Yesus bukan Kristen. Kau ikut siapa jadi Kristen? Ayo. Siapa yang kau ikuti menjadi Kristen? Lucu dia. Otaknya nggak nyampe teman-teman. Siapa yang kau ikuti? Siapa yang kau ikuti menjadi Kristen? Yesus bukan Kristen. Lalu yang kau ikuti jadi Kristen siapa? Tidak mungkin saya mengikuti Nabi Muhammad yang tidak bangkit-bangkit. Ini punya kau ini. Tidak ada yang membahas Nabi Muhammad di sini. Jangan kepanasan kemana-mana. Yesus Pintar tidak sedikit, Kristen. Kamu jadi Kristen, kamu ikut siapa? Yesus ke sinagoge, Saya kamu ke pengikut gereja. Kristus. Yesus ke sinagoge, kamu kenapa ke gereja? Saya pengikut Kristus. Iya, Yesus ke sinagoge, kamu kenapa ke gereja? Bedakan Yesus itu dengan Kristen. Kalau dia Yesus itu adalah Tuhan. Kalau dia Kristen itu adalah pengikut Kristus. Yesus Itu ke perbedaannya cuma. sinagoge. Kau pintar. Yesus ke sinagoge, kamu kenapa ke gereja? Yesus hari Sabat, kamu kenapa Minggu? Sinagoge itu ibadah orang Yahudi. Nah, Orang Yesus Yahudi ke ini, situ. mereka tidak percaya dengan Yesus Tuhan ke Yesus situ. sebagai juru selamat. Yesus ke sinagoge. Yesus ke situ untuk mengajarkan orang-orang Yahudi supaya paham. Terus kenapa kamu ke Mengerti. gereja? Kenapa kau gereja? Kenapa kau enggak ke sinagoge? Gereja itu adalah tempatnya untuk beribadah bagi enggak ada pengikut urusan. Kristus. Kenapa kamu ke gereja? Yesus ke sinagoge, kamu kenapa ke gereja? Yesus ke Karena kamu sinagoge. bodoh, Jumat. Yesus ke sinagoge. Kamu kenapa ke gereja? Yesus bersunat. Kenapa kamu enggak bersunat? Yesus tidak makan babi. Kenapa kau makan babi? Ayo. Yesus tidak Natalan. Kenapa kamu Natalan? Ayo. Yesus tidak Natalan karena dia tidak menyembah siapa-siapa. Dia nggak mungkin menyembah Kajuma sehingga dia Yesus buat- menyembah dia buat Elohim. peringatan. Yesus menyembah Tuhannya Yahudi.
bodoh kali kau cuma ini ya. Yesus menyembah Tuhannya Yahudi. Kenapa kau menyembah Tuhannya Romawi? Iya, masalahnya kau nggak bisa membedakan loh cuma kau bodoh kali. Yesus menyembah Tuhannya Musa. Kamu kenapa menyembah Tuhannya Paulus? Ya nggak mungkin aku menyembah Muhammad lah. Muhammad. Ya siapa suruh kau menyembah Nabi Muhammad? Memang idiot lah. Menyembah Mahmud. Memang idiot lah pengikut Paulus ini. Saya turunkan ya. Tidak ada gunanya gitu. Dia memalukan saudara Kristen sendiri. Kasihan kali teman-teman. Kasihan ya teman-teman ya. Betapa rendahnya kemudian. Rendah kali. Sangat rendah. Ininya apa? Tahap kepercayaan itu sangat lemah. Halo, selamat sore. Ya, halo Bang. Selamat sore Bang. Sore. Katolik Protestan. Protestan Bang. Oke, silakan buka kameranya, Bung. Silakan. Tinggal terima. Oke. Salam kenal ya. Halo Bang, salam kenal. Oke, salam kenal juga. Ya, tadi nyimak tentang narasi Bang Suma itu tentang apa itu Yohanes Kisah Rasul berapa itu Bang? 13 ya? Kisah Rasul 4. 4 ya, 13 ya? Iya. Itu tentang yang tidak terpelajar kan ya? Iya. Saya mau komparasikan Bang dengan Nabi Muhammad. Iya. Apakah Nabi juga idiot? Nabi Muhammad tidak pernah dikatakan idiot, beda dengan Yohanes tadi. Oh ya, maksud saya gini, kan abang tadi ngomong gitu. Jadi jika di mirroring dengan Enggak dong. Nabi Muhammadku ilmunya tertinggi di antara seluruh manusia di bumi ini. Dia yang paling pintar di antara seluruh manusia. Enggak mungkin dia idiot. Seperti itu Bang. Kenapa? Al-Quran juga ditulis seperti itu, bahwa Nabi itu nggak bisa baca dan tulis. Iya. Berpelajar dong seperti Yohanes tadi. Beliau tidak terpelajar, maksudnya dia tidak mempelajari Torah, tidak mempelajari. Tadi kan abang Anda yang tahu tuh saya. Itu nggak ini, mereka bukan. Anda mau diskusi atau mau curhat? Anda mau diskusi atau mau curhat? Sama akamu. Saya kan diskusi. Tadi dikatakan di kitabmu Yohanes itu idiot. Iya, saya sudah Katanya kau nyimak tadi. Katanya saudara nyimak. Nah, terus di mana Nabi Muhammad saya disebut idiot? Oke, saya baca ya. Bentar. Dalam Al-Ankabut ayat 48. Silakan Anda bacakan. Dan engkau Muhammad tidak pernah membaca suatu kitab pun Al-Quran, dan engkau tidak pernah menulis suatu kitab dengan tangan kananmu. Terus apa yang salah? Nggak bisa baca tulis dia Bang. Itu apa masalahnya? Enggak, masalahnya mau komparasikan dengan pernyataan abang tentang ini pakai ini. Tadi teman kamu itu, dengarkan. Tadi kawanmu itu memfitnah kalau buku Yohanes itu tulisan Yohanes. Padahal Yohanes itu diceritakan adalah orang idiot. Saya membantah bahwa buku Yohanes itu bukan tulisan si idiot. Oke? Jadi nggak ada hubungannya di situ. Sekarang yang kita bahas ini pengikut Yesus palsu. Pengikut Yesus palsu adalah Kristen, titik. Ada bantahan? Silakan. Kau bantah saya itu. Enggak, yang saya mau bahas hanya ayat itu aja. Ya udah, Anda turun kalau gitu, karena kamu idiot juga sama seperti Yohanes. Orang idiot tidak bisa di sini, Bang. Harus yang punya keilmuan untuk menghadapi saya. Kalau masih idiot, belajar dulu ke mana? Ke Gunung Galunggung, di sana bertapa dulu 600 tahun baru hadapi saya. Ini tema kau bahas, jangan kau siksa dirimu dengan yang lain. Tema sudah dibuatkan supaya mempermudah kalian.
mencari narasi-narasi di Bible untuk hadapi saya gitu loh. Jangan kemana-mana perginya. Halo, selamat sore. Salam. Halo. Aku kagum bang. Salut bang. Thank you. Aku Islam bang. Oke, thank you. Bentar bang. Coba turunin aja bang. Iya. Makasih bang. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadapi saya dengan ilmu dong. Jangan cuman kebencian gitu. Ini tema sangat menarik nih. Pengikut Yesus palsu. Yesus asli setahu kita Yahudi. Yudaisme. Kok tiba-tiba ada orang mengklaim dirinya pengikut tapi kok agamanya bukan Yahudi ya? Itu loh yang kita bahas. Halo, selamat sore. Jangan tendensi kebencian aja yang kalian lebih kedepankan gitu. Diskusi yang baik-baik. Gitu ya teman-teman sekalian. Kalau Yesus itu kan yang datang di tengah-tengah kaumnya sendiri Bani Israel, kan dia bukan Kristen. Dia kan Yahudi. Tengok yang tadi itu. Ditanya apa, jawabnya apa. Sudah gitu emosi. Halo, selamat sore. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang, ada yang ingin disampaikan? Saya hanya mau ingin sampaikan sedikit, Bang Juma. Siap. Apa itu Bang? Tegal orang itu tadi yang bilang Nabi kita idiot. Iya, kenapa beliau? Kenapa dia Bang? Kalau memang dia bilang idiot, kenapa dia tidak bisa jawab Bang Juma punya omong tadi? Ya karena nggak ada dalilnya memang Bang. Itu cuman fitnah aja doang. Itu udah, makanya orang itu kalau nggak bisa berdebat mending diturunin aja Bang. Tadi sudah kuturunkan. Abang nggak lihat? Saya turunkan tadi Bang. Jadi teman-teman sekalian, sekali lagi saya katakan, kita membutuhkan saudara Kristen yang bisa mengeluarkan mereka dari lingkaran tema ini, pengikut Yesus palsu. Tapi kok seakan-akan tidak ada yang mau menyentuh gitu. Seakan-akan mereka menyembunyikan identitas mereka. Ya kan? Yahudi datang di tengah-tengah kehidupan manusia. Yesusnya datang di tengah-tengah orang Yahudi. Jadi apa dia, Kristen? Enggak. Lalu dia jadi apa? Yahudi. Pengikutnya? Ya sudah pasti Yahudi. Pengikut Yesus sudah pasti menggunakan kitab perjanjian barunya Yahudi, yaitu Taurat, kitab Tanakh. Ibadahnya hari Sabtu, tidak makan babi, puasa, sholat, ya kan? Kemudian sunat dan tauhid. Itu pasti tuh. Jadi kalau Yesus ini adalah seorang Yudaism, lalu ada pengikut mengatasnamakan diri mereka pengikut Yesus tapi Kristen, ini tanda tanya besar. Yesusnya seorang Yahudi, beraliran Yahudi, berdarah Yahudi, dari suku Yehuda, tempat ibadahnya sinagoge, hari ibadahnya hari Sabtu, makanannya tidak makan makanan yang diharamkan Torah, minumannya juga demikian, lalu kemudian menyembah kepada satu Tuhan, sujud dalam beribadah. Lalu siapa mereka ini yang ngaku-ngaku pengikut Yesus juga, tapi pola kehidupannya kok beda sama Yesus gitu loh. Maka ada narasi Yesus di dalam Matius 15 nomor 9.
percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan perbuatan manusia yang mereka ikuti. Nah, siapa yang disindir oleh Yesus ini? Kira-kira siapa yang beribadah kepada Yesus? Yang disindir Yesus, yang beribadah kepada Yesus, yang dikatakan percuma mereka beribadah, itu siapa? Kan tidak ada, di luar Kristen tidak ada yang beribadah kepada Yesus. Hanya mereka sendiri. Gitu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, gimana Bang? Ya, kami minta tolong. Kalaupun ada yang menghina Rasulullah, hajar aja Bang. Kami di bawah melihat panas. Kalau saja orang-orang itu berada di sekeliling kami, tempat tinggal kami, mati dah itu orang-orang itu. Tolong, jangan kasih kesempatan Bang untuk menghajar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tolong Bang. Kami ada rasa sakit, kesal, sedih kami. Iya. Tolong. Ya, itu aja pesan dari saya Bang ya. Terima kasih Bang. banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kau turunkan saya lagi Juma. Orang idiot ini lagi muncul. Saudara tolong kalau diskusi itu yang nyambung lah Pak. Nyambung. Nggak nyambungnya di mana? Saya samamu. Nyambung lah sedikit. Itu udah jelas yang nulis itu muridnya Yesus. Ya sudah, ya sudah. Kenapa Oke. kau takut? Saya ikutin. Oke, Yohanes yang menulis. Oke. Saya ikutin. Yohanes menulis buku Yohanes itu tahun berapa? Sekarang aku mau tanya samamu. Udah jelas-jelas itu murid Yesus. Saya sudah ngikutin Di bawah ketololanmu. 60. Saya ikuti keblonanmu, keidiotanmu. Oke. Yohanes penulis. Oke. Ya, Pertanyaan saya sekarang, buku Yohanesmu itu ditulis tahun berapa? Sekarang kau cari tahun berapa itu? Oke. Gini loh. Udah jelas-jelas di situ yang memberikan kesaksian dan menulis muridnya Yesus. Di mana murid Yesus menulis? Betapa koplaknya otakmu itu. Saya bertanya, pada zaman Yesus memberitakan firman, apakah murid menulis? Saya mau tanya. Kamu jangan sombong di sini. Kapan buku Yohanes itu ditulis? Kapan? Setelah kematian Yesus. Kapan itu? Setelah kematian Yesus. Iya, kapan? Diperkirakan di bawah antara 60 sampai 90 Masehi. 90 dan 100. Kitab Wahyu juga dituliskan oleh Yohanes katanya. Oke. Tradisi yang digunakan si idiot ini untuk menulis di tahun antara 60 ke 90 itu apa? Oke, sekarang aku mulai samamu ya. Kau framing dengan idiot. Kan dalilnya yang mengatakan itu. Kenapa kau ditanya, Juma? Saya sedang bertanya, si idiot menulis, dengar. Si idiot menulis kitabnya tersebut yang dihafalkan setebal ini, yang diterima dari Yesus dan nanti ditulis di tahun 90 ke 60 ke 90. Itu tradisi apa yang dia gunakan? Diterima dari Yesus. Ulang kata-kata itu. Diterima dari Yesus. Setelah diterima dari Yesus firman itu, si firman idiot. yang mana diterima dari Yesus? Loh, jadi dia dari mana ini, tulisan Yohanes ini dari mana? Itulah. Kau nggak bisa perhatikan kata-kata itu. Yohanes, murid itu memberikan kesaksian. Kesaksian apa? Kesaksian itu apa? Iya, kesaksian apa? Yesus menyembuhkan orang sakit, menyembuhkan orang mati dan lain sebagainya. Jelas dari situ. Berarti bukan firman dari Yesus ya?
Salah satunya adalah firman yang disampaikan oleh Yesus kepada orang-orang. Terus kenapa kamu protes, Bloon? Maka itu kok nggak nyampe di sana. Saya bertanya, kok kenapa kamu bantah lagi, Bloon? Turun gitu kitab kepada nih Yohanes gitu. Bloon, kamu kan udah mendengarkan tadi. Saya katakan si Bloon ini bahwa ketika Yohanes ini menerima pengajaran dari Yesus. Nah, sekarang pengajaran ya. Tadi kan firman ya, sekarang pengajaran. Apalagi? Benar-benar idiot lah orang ini. Kalau Yesus mengajar, dengarkan Bahlul. Kalau Yesus mengajar, isi ajarannya itu adalah firman, tuyul. Tolong, dia saya ngomong. Dia memberikan kesaksian. Si Bloon ini. Iya, bukan firman. Kamu bukan tuh firman. menuduh Yohanes idiot. Sebenarnya lu yang idiot cuma. Bukan firman. Saya tidak menuduh, dalilnya begitu. Tidak begitu dalilnya yang mengatakan. Sebenarnya. Kisah para Rasul, Kisah para Rasul 4:13 yang mengatakan dia idiot. Saya mau tanya sama kamu, kau pernah lihat orang ini? Udah, kamu turun ya. 3 kali ya, kau turunin saya. 1000 kali, 1000 kali pun. Saya butuh orang pintar. Saya butuh orang pintar. Saya butuh orang pintar. Bukan modal babi. Orang pintar yang saya butuhkan, bukan congor babi, modal congor babi yang saya mau. Saya butuh orang pintar berdiskusi supaya oten-oten di bawah dapat edukasi. Bukan bertengkar kita. Kalau bertengkar ngapain kau kesini? Kau pergi di Monas sana teriak-teriak, pasti banyak musuh kau dapat. Jangan kau naik di sini mau bertengkar, jangan. Saya mau mengatakan, setiap kali saya berbicara, pengajaran, firman, kau bantah terus. Ujung-ujungnya kau iakan. Saya ingin mengatakan, ketika Anda mengatakan Yohanes menulis di antara 60, tahun 60 ke 90, padahal itu tahun 90 ke 100 loh. Bapak-bapak gereja mula-mula mengatakan dan memperkirakan Yohanes ditulis di antara tahun 90 ke 100. Bahkan ada yang mengatakan 110. Bukan 60. Kau itu cuma ngarang-ngarang bebas. Nah, pada saat Yohanes yang diberitakan idiot oleh Lukas di dalam Kisah Para Pewarta 4:13 menulis nanti di tahun 90, Yesus menyampaikan firman, Yesus mengajarkan ajarannya di tahun 33 terakhir. Tradisi apa yang dipakai oleh Yohanes yang idiot katanya ini, itu sampai di tahun 90 baru dia tulis. Tradisi apa yang dia gunakan? Dia hafal gitu. Semua kisi-kisi yang ada di Yesus setebal ini dihafal oleh si Yohanes. Nanti ditulis hafalannya itu ketika dia di tahun 90 gitu maksudnya. Kalian tidak akan bisa menangkan. Kalian ingin menang berdiskusi, nggak akan pernah bisa menang. Yohanes penulis Bible adalah murid Yesus. Nanti dia tulis tahun 90. Oke. Dia menerima pengajaran di tahun 33. Berarti Yohanes penghafal. Ayo. Di mana tertulis bahwa Yohanes yang dikatakan idiot ini bisa menghafal? Buku Yohanes setebal itu dihafal sama orang idiot katanya, dan nanti dituliskan di tahun 90. Kawan, orang idiot kok kasih uang cepet, dia nggak tahu ini uang berapa dan apa fungsinya duit itu. Bagaimana dia mau menulis kitab, tuyul? Gitu. Bagaimana seorang idiot menulis buku setebal itu? Kalau orang idiot mendengarkan guru menjelaskan di depan, habis itu dia tulis, belum tentu juga apa yang tulis gurunya, dijelaskan gurunya, itu yang ditulisnya. Orang idiot nih. Orang menjelaskan tentang fisika yang dia tulis mungkin menggambar benang kusut, dia gambar benang kusutnya. Itu idiot. Lalu bagaimana mungkin, jangankan orang idiot, orang normal aja, kalau dia tidak menghafal, dia terima ajarannya di tahun 33, nanti di tahun 100 dia tuliskan, kalau penghafal pun itu kurasa nggak bisa itu loh. Nggak bisa. Penghafal pun kurasa nggak bisa. Apatah lagi kalau dia orang idiot.
La haula wala quwata illa billah. Jadi jangan blow on lah. Diskusi itu jangan nafsu-nafsuan. Pakai ilmu yang bermanfaat gitu loh, untuk minimal untuk dirimu sendiri gitu loh. Minimal untuk dirimu sendiri. Jangan cuman menang-menangan yang kamu kejar. Orang idiot yang cebok aja lupa kalau orang idiot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya bang. Dari Batam nih Bang Zuma, luar biasa. Siap. Saya tiap hari ini. Saya ketua FPI Kota Batam. Allahu Akbar, Masya Allah. Ketua Front Pembela Islam, Bang Zuma. Kalau Allahu bisa Akbar. di Batam dibukalah sekolah pendidikan ini, siap, Bang Zuma. Karena di Siap. Batam 50-50, mayoritas Muslim dan mayoritas non Muslim. Itu Baik. mesti karena pengaruhnya di Batam luar biasa. Jadi kita harapkan ada yang kayak seperti Bang Zuma, pendidikan di Kota Batam harus ada seperti ini gitu, Bang Zuma. Insya Allah bang, kalau ada yang memfasilitasi, tim kita siap. Gitu Karena abangku. mereka tuh luar biasa, ketika kita hari raya, kita kan biasa orang Minang ke pantai, dia diadakan pengajian beliau, jadi disewa semua. Ketika buka puasa pun begitu dihajarnya. Jadi sebetulnya hari raya mereka adalah hari Desember, tapi ketika dia hari raya kita mau kita buka puasa bersama, disewanya tempat-tempat yang memang inilah di Batam nih 50-50 kita soalnya. Jadi dari seharusnya di Desember mereka mau buat kegiatan, tapi dibawa di dalam bulan Ramadan. Pertemuan, pengajian atau apa beliau adakan di Kota Batam ini luar biasa. Jadi tempat-tempat kita untuk buka puasa bersama sudah diambil semua begitu. Itu Bang Zuma kalau bisa harus ada. Kadang gemes gitu melihatnya. Kenapa nggak di hari raya beliau saja diadakan seperti itu gitu kan? Iya, sorry bang. Kelihatannya ya, seperti biasa mereka ingin memperlihatkan bahwa ini loh kekuasaan kami, ini loh tampilan kami. Seperti itulah trik-trik yang mereka gunakan itu sudah basi yang kayak gitu-gitu bang. Tapi kami pun berharap ada tim dari Batam yang membuka cabang kami di sana kan gitu. Kalau di Batam ada yang ingin. Warahmatullahi wabarakatuh, saudara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana bang? Kalau saya sih menyimak tadi ya yang tentang Muhammad ya. Saya Muslim bang, alhamdulillah. Menyimak masalah tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya bang ya. Itu ini saya mau sedikit jelasin ya bang ya. Izin ya bang ya. Pada abad ke-7 di zaman di Arab ya, di Arab Saudi pada abad ke-7 di Jazirah Arab, budaya yang berkembang adalah budaya lisan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu nggak bisa baca, memang nggak bisa nulis. Itu dikarenakan apa sih? Pada masa itu, jikalau Nabi Muhammad bisa membaca dan menulis, beliau akan dituduh menjiplak atau menyalin-nyalin dari buku-buku kuno. Oh iya bang, aku baru tahu itu, Masya Allah, luar biasa. Makasih bang ya. Meskipun singkat, tapi ilmunya sangat bermanfaat teman-teman sekalian. Saya juga baru tahu. Oh gitu ya. Oh keren, Masya Allah. Terima kasih ilmunya. Jadi gitu ya teman yang di Batam tadi. Kalau misalnya ada dari teman-teman kita di sana yang ingin membuka wilayah apologet Islam Indonesia, bisa memfasilitasi kita, ya kami siap hadir di Kota Batam membuka wilayah API di sana. Di sana abang tinggal tentukan siapa ketuanya, siapa wakilnya, siapa bendaharanya, pembina, pengawas dan seterusnya. Nanti kita tinggal datang untuk meresmikan gitu. Jadi sahabat yang di Batam tadi, begitu juga wilayah-wilayah yang lain, kalau merasa API ini penting untuk ada di provinsinya, silakan hubungi kami, kita buka perwakilan di sana. Begitu abang-abang sekalian. Jadi ada masa nanti di mana wilayah ini akan mengundang kita datang untuk tablik akbar. Ada masa di mana di provinsi lain kita diundang untuk tablik akbar terkait dengan materi antisipasi pendangkalan akidah dari ronrongan
kristenisasi gitu. Silakan teman-teman tawarkan diri. Oh ini kita di Kalbar, Kalimantan Barat. Ini kita mau buat gini-gini, kita undang orang-orang API pusat untuk hadir di sini. Kita buka, kita siapkan segala-galanya, sekretariatnya dan seterusnya, kepengurusannya itu kita uruskan semuanya. Kita buka karena ini penting sekali memang. Apologet Islam harus berdiri tegak di Nusantara ini. Kenapa? Mereka punya program, mereka punya tata cara yang mereka sudah pikirkan, dengan cara-cara mereka bisa menjadikan Indonesia mayoritas agama mereka gitu. Makanya ayo mari kita bahu-membahu teman-teman yang ada di provinsi-provinsi yang di kota-kota yang khawatir akan gerakan kristenisasi, silakan menghubungi kami. Kita buka kantor wilayah supaya semua provinsi di Indonesia ini berdiri API, Apologet Islam Indonesia gitu. Oke, silakan kalau masih ada yang mau berdiskusi. Ingat, di sini kita tidak mau perang, di sini kita ingin berdiskusi. Temanya sudah kita tentukan biar nggak melebar kemana-mana. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, siap. Izin. Untuk tempat saya sudah ada di lantai 4. Kalau untuk ada pertemuan saya siap, jadi kantor pun cabang pun nggak masalah. Bang Juma. Oke. Masya Allah. Saya dari Kita DM saya Bang Juma Firdaus Caniago ya. Baik, Abang. Baik. Izin follow Bang ya. Siap. Izin follow dulu Nanti Bang. saya siapkan semuanya Bang Juma ya. Oke, siap. Baik abangku, baik. Masya Allah, luar biasa. Masya Allah. Makasih sahabatku Firdaus. Insya Allah nanti kita koordinasi, boleh DM saya nanti supaya kita tukaran nomor kontak. Biar lebih ini pokoknya nanti lebih fasilitas siap semua untuk, karena saya ketua FPI di situ kumpul semua, saya siap untuk, saya ketua Majelis Minang Kepri juga, saya ketua suku Caniago juga. Jadi saya siap. Alhamdulillah. Saya siap tempat. Siap. Kita DM saya Firdaus Caniago ya. Bang Juma, izin. Baik. Ya, karena Baik. luar biasa di Batam ini harus ada, ya. Baik abangku, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini abang nggak kedinginan abang ini, nggak pakai baju nggak dingin bang? Panas ini. Oh, tapi Malam saya. ditonton ribuan manusia bang nggak pakai baju. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa kok. Nggak masuk sek juga. Oh iya. Apa yang abang ini ingin sampaikan? Saya sebenarnya ini salah nanya ya. Cuman terlanjur saya masuk Komal Abang nih. Saya sebenarnya Muslim bang. Muslim. Cuman kurang puas. Saya mantau abang tuh udah lama bang, hampir 2 tahun lah. Cuman akun bukan akun yang ini, belum pernah saya naik bang. Emang di Indonesia, di negara kita ini antara perdebatan Islam dan non Islam tidak kena UHP atau gimana bisa bebas itu? Cuman gitu doang bang. Iya, Al-Quran perintahkan kita berdebat dengan orang-orang yang mengaku diri mereka sebagai ahli kitab. Itu perintah Quran. Nah, negara menjamin setiap pemeluknya untuk menjalankan agama masing-masing. Masa agama negara kita mau membatasi Islam? Nah, begitu juga Kristen. Di Kristen itu ada perintah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi Kristen. Abang mau jadi Kristen juga? Enggak ah. Nah, itu makanya kami hadir. Karena mereka punya misi Matius 28 nomor 19, jadikanlah seluruh bangsa menjadi Kristen. Kalau abang mungkin kuat hari ini. Boleh saya tanya? Saya tidak yakin anak-anak abang, cucu abang kuat memegang Islam. Bisa jadi setelah abang sudah tak ada lagi, cucunya malah berpindah. Gimana dong? Mudah-mudahan selamanya. Ya, itu maunya kita kan? Sampai kiamat ya, selamanya. Ya, itu maunya kita, tetapi serangan dari sebelah itu kencang. Itu aja tadi yang dijelaskan teman kita tadi itu,
Untuk sekedar rumah makan, restoran-restoran pada saat bulan suci Ramadan aja kita tidak kedapatan di Batam. Itu baru itu sekarang. Gimana nanti? Gitu loh Bang. Ya, saya percaya itu sama ucapan abang. Dikarenakan apa? Sekarang juga udah serangan-serangan tiap kecamatan udah luar biasa. Halo, Islam yang Assalamualaikum, sesat. Guru Indah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang yang nggak pakai baju tolong Bang diturun aja ya Bang ya, turun ya Bang. Oke. Semalam juga aku ngomongkan ya teman-teman, kok bisa ya ada orang yang udahlah habis pikir saya juga kan. Bang Yuma, Ya, gimana Bang? jadikan saya momot biar saya turunkan semua kalau ada muslim. Ini ngapain muslim naik-naik? Iya betul. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Semangat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin Nabi Jabar. Amin aidin wal faizin. Oke, makasih Bang. Salam perjuangan dengan teman-teman kita ya di Jabar. Masya Allah. Masya Allah, Dinda Dio. Oke. Ya, kita naikkan lagi ya. Ini di sini sudah mulai masuk waktu maghrib ya teman-teman. Halo, selamat sore. Halo. Oke, baik. Dinda Dio, terima kasih Dinda. Di sini kita sudah maghrib ya teman-teman sekalian. Mohon maaf, kita harus hentikan dulu. Insya Allah nanti habis Isya kita jumpa lagi teman-teman semuanya. Kita masih bahas tema ini ya, karena kita belum mendapatkan ending. Semua tema-tema kita tidak akan pernah menemukan endingnya sebenarnya, karena itu lagi musuh mereka adalah isi Bible mereka sendiri. Musuh mereka adalah kitab mereka sendiri. Seperti yang tadi ketika dia membacakan tentang Yohanes 21, 24, dia memaksakan itu adalah murid Yesus dengan narasi-narasi ya menurut kita itu sesuatu yang hanya merupakan pembelaan buta gitu kan ya. Nah, kita kasih kisah pewarta 4 nomor 13, di situ dikatakan gramatos, tidak terpelajar atau buta huruf, dan juga idiot. Berarti sudah idiot, tidak terpelajar, buta huruf lagi kan gitu. Itu dalil. Nah, ketika dikatakan dituliskan di antara tahun 60, padahal sebenarnya bukan tahun 60. Itu tahun 90 sampai 110. Buku Yohanes itu dituliskan, teman-teman sekalian. Jadi bagaimana seorang yang dikatakan idiot menerima ajaran di tahun 33 nanti dituliskan di tahun 100. Gitu. Nah, terus kemudian kenapa umat Islam membahas Yesus? Karena di Al-Quran dikatakan Allah bertanya kepada Nabi Isa yang lahir tanpa ayah di tengah kaumnya, apakah engkau yang mengajarkan manusia menuhankan dirimu selain daripada aku? Nabi Isa mengatakan tidak. Jadi mustahile hal ini tidak dibahas. Artinya Al-Quran memberikan sinyal ada sekelompok manusia di atas muka bumi ini yang menyembah Nabi Isa alaihi salam. Gitu. Ya, paham ya teman-teman sekalian. Jadi yang dikatakan di Al-Quran itu ya mereka yang menyembah Nabi utusan Tuhan. Oke, teman-teman sekalian, terima kasih banyak. Sebentar malam kita jumpa lagi. Ya, jangan bosan-bosan dukung kita terus. Bagaimana orang-orang bisa mengetahui letak perbedaan Islam Kristen itu. Ya, itu jelas saatnya kita menguraikan itu semua di tengah umat. Dan kita berharap
bagaimana tokoh-tokoh dari Kristen itu bisa hadir di Komal kita ini untuk memberikan edukasi, menjelaskan. Tetapi harus yang terukur. Jangan datang emosi, mau menang-menangan, ya jangan. Karena mau lari kemanapun, Bible pasang badan. Kita sudah tahu isi Bible itu. Jadi ketika membaca dalil tinggal disebutkan, ditulis di kitab mana, bab berapa, nomor berapa, tinggal lalu diuraikan. Nanti kita akan sambungkan